Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi saya bayangkan nek mikir lho Bu Nunung. Suara saya gerok kayak jenengan, tadi saya bayangin saya nek mikir gitu. Wah, aman nih ya. Gue boleh waktu ini gerok meneh. Gak apa-apa. Bulan depan mugi-mugi sudah ada. Siap bro, udah mau dibelikan sama Bu Warung. Bismillah. Jadi saya diminta untuk ngisi temanya lumayan rada antep. Bu Nunung. Sing request malah ora gatek iki. Ini serius mau tema itu? Iya, Oh, serius. itu temanya saran atau Oke, siap. Baik ya. Temanya emang tema rada antep nggih, jadi minta tolong untuk diperhatikan karena emang temanya tema berat. Ya, saya diminta untuk menyampaikan tentang memahami bid'ah. Jadi yang harus kita pahami yang pertama bahwasanya Islam itu sudah sempurna. Dalilnya apa? Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian, telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, telah aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Ini menunjukkan Islam itu sudah sempurna. Sampai Imam Malik mengatakan kalau ada orang yang menambah-nambahi dalam urusan agama, maka secara tidak langsung dia sedang mengatakan bahwasanya monggo pinarak Bu. Sini masih longgar Bu, 2 lagi bisa Bu. Bu. Beriki masih longgar 2, mriku setunggal. Mriku nggih monggo mriki ya, monggo. Nggih no. Nggih. Monggo. Jadi saya ulangi nggih, bahwasanya yang pertama yang harus kita pahami, Islam itu sudah sempurna. Allah sudah tegaskan tadi melalui ayat tadi yang artinya Imam Malik tegaskan bahwasanya barang siapa yang kemudian menambahi sedikit saja dalam syariat Islam, maka dia secara tidak langsung sedang mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya dakwahmu kurang komplit, maka tak kompliti. Dan ketika kita ngomongkan dalam hidup, orang itu dihadapkan pada 2 model ibadah. Yang pertama, ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang sudah ada tuntunannya, sudah ada tata caranya. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdhoh, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada tata caranya. Yang mana yang tidak ada tuntunannya atau tata caranya, intinya adalah kebaikan. Soal teknisnya diserahkan kepada kita. Adapun yang sudah ada tuntunannya, itu masuk dalam kategori ibadah mahdhoh. Maka yang mahdhoh inilah yang kemudian taufikiyah. Taufikiyah itu artinya tidak boleh direko-reko, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Nah, sisanya adalah hal-hal yang sifatnya kebaikan, yang kemudian ada fleksibilitas kita dalam memberikan. Misal tadi ditawarkan wakaf, nah, jenengan mau wakaf tanah, monggo. Wakaf duit, monggo. Quran, monggo. Langsung bentuknya bahan bangunan, monggo. Itu teknis. Karena Nabi nggak pernah mencontohkan yang sifatnya detail dan kemudian memerintahkan seperti itu, sehingga di situ ada keluasan gitu. Tapi ketika sudah ada contohnya dan contoh itu juga diperintahkan, maka kita tinggal ngikut. Maka ketika disebut bid'ah, maka itu adalah perkara yang ada di wilayah mahdhoh yang harusnya kita tidak boleh menambah atau mengurangi. Kita tinggal ngikut. Itu yang disebut taufikiyah, kalau bahasa Inggris namanya given. Jadi kalau udah given itu ya kita tinggal ngikut. Sama halnya dengan ketika panjenengan punya putronya sekolah di satu sekolah,
sekolahnya udah punya aturan. Nek Senin merah putih, nek Selasa misal batik, nek Rebu misal ijo dan seterusnya. Kok tiba-tiba jenengan bolak-balik gitu kan. Nah, pasti sekolahnya bakal memberikan peringatan kepada putra jenengan termasuk jenengan, kok anaknya kayak gini gitu kan. Termasuk jam sekolah juga sama. Sekolahnya masuk pagi kok putranya malah masuknya sore atau siang gitu kan, ya mesti akan ditegur gitu kan. Nah, maka dalam kehidupan pun kita punya aturan yang harus diikuti, maka dalam agama tentu kita lebih punya aturan lagi untuk diikuti. Sehingga Nabi SAW mengatakan man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang membuat atau beramal atau melakukan amal yang tidak pernah kami contohkan, berarti ini wilayahnya wilayah mahdoh, wilayah yang kita tinggal ngikut, kok nggak pernah kami contohkan, maka amal itu ditolak. Amal itu ditolak. Contoh misal, contoh ya, contoh yang klasik misal sholat subuh 2 rakaat, jenengan bangun pagi dalam kondisi seger, terus pengennya sholat ping 4. Nah itu mboten angsal. Kemudian sholat duhur juga sama, asar juga sama, itu 4. Kemudian jenengan mungkin karena capek jenengan malah kelongi dadi 3 niku nggih mboten angsal. Termasuk puasa Ramadan, dari namanya aja udah Ramadan, jenengan lakukan di bulan Syawal niku nggih mboten angsal kecuali qadha. Atau kemudian sebagian orang ada yang mengatakan wis wong Islam gandeng ning Indonesia akeh wong ra duwe sing kudu dibantu, ora usah munggah kaji dite dinggo bantu wong ra duwe wae engko nilainya padha karo kaji. Nah, itu juga salah gitu kan. Bu Nunung saya nek bahasa Jawa paham toh? Nek biasanya bundane galih kan, sekarang enggak ada. Nah, maka yang harus kita pahami, kalau memang syariatnya haji ke Mekah ya ke Mekah, mbok umpel-umpelan ya sudah ke Mekah gitu. Kalaupun pada akhirnya ngapunten kita sedo di sana karena kedesak-desak ya insya Allah malah mati syahid. Kayak kemarin kan pada banyak yang bergelimpangan meninggal itu kan, ya insya Allah itu mati syahid, mati yang terbaik di jalan Allah dan ada di bumi yang paling baik yaitu di tanah haram itu kan, dengan segala macam kondisi dan kekurangannya di sana itu. Nah kemudian ketika kemudian diperintahkan misal contoh lagi kurban niku kambing, domba, sapi, kebo, kemudian kebo, unta. Nah, lalu kemudian ada yang jenengan ditiukeh banget, wah aku pengen boleh gajah misalnya gitu. Nah, tenang sal. Atau jenengan sing ra dedet ning pengen kurban banget akhirnya boleh pitik, nggih mboten angsal. Jadi harus pilihannya ya tadi itu gitu. Bahkan ketika konteksnya kambing gitu kan, maka itu satu orang atau satu keluarga satu. Sehingga nek ten SD niko sok ken patungan 10.000 apa 20.000 entah cilik-cilik niko dibelehke wedhus, maka itu tidak bernilai kurban, tapi itu bernilai sedekah gitu kan. Nah, kemudian contoh lagi akikoh. Nabi mengatakan akikoh itu pakai kambing atau domba. Kalau perempuan 1, kalau laki-laki 2. Kemudian jenengan merasa ditiukeh gitu kan, akhirnya belai sapi gitu angsal gitu kan. Ya tetap harus kambing. Tapi aku makan wedhus dan siku dhuwur Mas gitu kan. Nah itu soal teknis, artinya jenengan beleh wedhus tapi karo beleh pitik nggih monggo. Atau nek jenengan merasa anake wedok beleh wedhus siji mungkin kirang kathah, akhirnya ditambahi meneh wedhuse dadi 3 sing dibeleh nggih monggo. Tapi prinsipnya kan yang untuk mengesahkan itu sebagai akikah kan 1 niku lho. Gitu. Termasuk misal Salat takbiratul ihramnya sudah jelas Allahu Akbar diangkat taruh. Ada yang di sini, ada yang di sini. Tapi kemarin saya ngobrol sama temen tuh katanya ada yang gini. Nah ini kan nggak ada contohnya. Maka yang seperti ini ya salah gitu kan. Atau kemudian jelas takbiratul ihram gini gitu kan. Ada yang diubengnya gitu, itu ya salah gitu kan. Maka perkara-perkara yang seperti ini yang jelas sebenarnya udah ada tuntunan yang tinggal melu, tapi digawe-gawe aneh-aneh ketika ditanya kenapa ndak mbok ubengke bentangan tengen kena apa jantungku dhisik gitu kan. Karena nek jantung didisiki tangan kiwa ketoke kok Allah gitu kan. Itu kan pakai perasaan, pakai logika. Padahal syariatnya tuh enggak kayak gitu, ya sudah gitu-gitu aja. Enten sing dikirimke ngeten kajenge goceki jantunge imane ceblok gitu kan. Nek pas salat iya digoceki lah, nek pas mlaku apa ya terus karo ngene mlakune gitu kan. Artinya logika-logika itu pun berjalan tidak konsisten gitu kan. Nah, sehingga agama tidak selalu harus nuruti logika kita. Agama kalau sifatnya sudah ditentukan, kita tinggal derek. Dan kalau kemudian dalam perjalanannya
ada kesulitan, maka ittaqullah mastata'tum. Kayak haji tadi ke Mekah, kok ternyata ngapunten arep mangkat ra ndidit, ya berarti rasah mangkat. Kemudian arep mangkat ndidit wis daftar, antrine suwe. Pas teko donge wayah mangkat malah sedo nggih mboten napa-napa. Artinya itu tetap sudah dihitung berangkat. Ada juga yang kemudian arep mangkat pas daftar gadah mahram. Pas arep mangkat gitu kan, mahrame pun mboten enten gitu kan. Terus akhirnya golek liyane ya ora enek, akhirnya wis ra sida mangkat. Nggih mboten napa-napa gitu. Artinya banyak hal yang menghalangi sehingga kita misal enggak sampai ke sana karena udzur, itu menunjukkan bahwasanya bertakwa semampu kita gitu. Tapi kalau kemudian akhirnya kayak sebagian orang-orang Syiah, wis hajine rasane Mekah ning Karbala wae. Nah, itu jelas gak diterima gitu. Dan itulah yang disebut sebagai bid'ah perkara-perkara seperti itu. Sehingga semua hal dikatakan oleh ulama, bid'ah itu adalah semua hal yang sifatnya ritual, yang sifatnya adalah acara, yang tujuannya adalah peribadatan, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian tata caranya enggak dicontohkan, maka itu adalah bid'ah. Rumusannya ngoten niku. Itu masuk dalam ibadah mahdoh. Adapun yang ghairu mahdoh, maka di situ ada kebebasan. Ghairu mahdoh ini ya tentunya sifatnya muamalah. Muamalah niku termasuk di situ jual beli, transaksi, kemudian kerjasama, kemudian tolong menolong. Nah, itulah di situ yang disebut dengan ghairu mahdoh. Tidak ada aturan khusus, kita bebas untuk berkreasi selama pakemnya adalah sebuah kebaikan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga fungsi utama manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Maka ibadahnya itu ada dua, mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh tinggal ngikut, ibadah ghairu mahdoh boleh melakukan kreasi, tapi dengan tetap koridornya adalah mencari ridho Allah dan mencari ridho Allah semata, agar kemudian mendapat pahala dan dibalas di akhirat. Nah, maka kaidah yang berlaku dalam hidup seorang muslim itu ada dua terkait mahdoh. Dikatakan bahwasanya kaidahnya al aslu fil ibadah. Jadi ibadah mahdoh itu disebut ibadah. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asalnya haram, enggak boleh illa madalla dalil ala wujubiha, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Artinya gini, hukum asalnya sebenarnya kita enggak boleh sholat subuh. Kenapa kita sholat subuh? Karena ada dalil yang memerintahkan sholat subuh. Hukum asalnya sebenarnya kita nggak boleh puasa Ramadan. Tapi kenapa kita puasa Ramadan? Karena ada perintah yang memerintahkan puasa Ramadan. Sehingga ibadah mahdoh atau ibadah dalam arti khusus itu yang harus ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah direko-reko, nggak usah digawe-gawe. Contoh poso atau sholat Rebo, pekasan, itu kan nggak ada, nggak perlu. Kemudian contoh lagi, napa nggih? Napa Bu, sing ada nyontokke Bu? Pokoknya ritual-ritual yang kemudian itu sifatnya ritual, ada tata caranya tertentu, di hari tertentu, tanggal tertentu ditetapkan, tapi nggak pernah dicontohkan. Nah, inilah yang masuk dalam ibadah mahdoh. Adapun yang ghairu mahdoh itu yang disebut muamalah, maka al aslu fil muamalah al ibahah. Muamalah itu hukum asalnya semua boleh illa madalla dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi ketika misalnya jenengan lihat di meja ini ada makanan, hukum asalnya jenengan boleh memakan semuanya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Pas jenengan buka ngapunten, di sini napa to niki arem-arem halal niki halal. Oh halal berarti untuk kabeh. Tapi gitu pas jenengan buka ngapunten nggih barum, ternyata kok enten congor babi enten mriku. Nah, itu haram gitu. Atau kemudian niki ketoke banyu putih pas jenengan buka kok mambune sengak banget. Oh ternyata cium bekonang warnane putih ngeten niki gitu kan. Nah, itu juga haram gitu loh. Maka hukum asalnya semua itu halal, boleh dalam konteks muamalah termasuk makanan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Oh jenengan nemu buah bunder, hukum asalnya boleh. Tapi begitu kemudian ada orang yang mengatakan iku nek mbok pangan marai mendem. Nah, berarti mendemnya itu yang enggak boleh, sehingga buah itu menjadi enggak boleh. Contoh misal, banyu degan boleh mboten? Boleh. Tapi nek banyu degane disimpen 2 wulan, nah itu enggak boleh. Banyu legen boleh, begitu dipecah niku jenengan nunjuk boleh. Tapi nek disimpen yang awalnya warnane bening terus dadi butek kaya susu sapi niku, nah niku dadi tuak niku mboten angsal. Daging ayam boleh, ning ayam mati enggak boleh karena ada larangan makan bangkai gitu kan, dan seterusnya. Jual beli boleh enggak? Boleh enggak?
Boleh, tapi nek sing didol narkoba nggak boleh. Karena hukum asal jual beli itu boleh kecuali kalau yang dijual barang yang haram. Jual beli boleh nggak? Boleh. Sing didol anake boleh nggak? Nggak boleh gitu. Enten piye setri piye carane meteng, bogar meteng lahir didol ngoten. Dadi dhek ora ngingu sapi ning ngingu anak itu. Terus ngedole mboten larang sak yuta 800 dijolke gitu. Luar biasa mengerikan. Bahkan ada laki-laki yang kemudian menjual istrinya, menjual anaknya, menjual saudarinya dan seterusnya, maka itu tidak boleh. Terus misal contoh meleh, kerja jadi satpam boleh nggak? Boleh. Tapi kok satpamnya ning nggon diskotik boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena kata Nabi orang yang menjual minuman keras, yang membawakannya, yang menghidangkannya, yang minum sama saja, termasuk sing jogo kan gitu. Berarti gimana cara memahaminya tadi? Al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal muamalah itu boleh kecuali ilama dalil ala tahrimiha, ada dalil yang mengharamkannya. Adapun ibadah hukum asalnya enggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah niki pertanyaan lagi. Ziarah kubur angger sadurunge poso. Boleh apa enggak? Jarak jadi biasanya kan 1 hari sebelum poso nih kok toh, doten kuburan toh. Nah, niki lagi ngomong ke sing kuburane, boleh apa enggak? Enggak apa-apa wong salah, nek salah mengke koreksi, nek bener nggih kula benerke gitu. Boleh napa mboten? Kenapa? Aku tekok sik kenapa? Nah itu makanya mengingat kematian, kenapa harus 1 hari sebelum Ramadan? Nah, ya kan pertanyaannya kan nggak gitu. Pertanyaan saya, ziarah kubur 1 hari sebelum Ramadan, boleh apa enggak? Nah itu loh. Jadi ketika konteksnya mengkhususkan, ini nggak boleh. Artinya gini loh. Ketika jenengan punya pendapat, aku ziarah, dongaku ra bakal kabul, ra bakal ketompo, ra bakal tekan nek ora tak lakoni sehari sebelum Ramadan. Nah itu nggak ada dalam agama seperti itu. Jenengan bisa ziarah kapanpun. Makanya kan kadang ada sampai piye-piye yang punya pendapat kayak gitu dari luar kota, piye carane mulih kampung untuk ziarah, baru ki balik meneh, mungkin pas donge Idul Fitri balik meneh gitu loh. Nah hal-hal seperti ini nggak perlu gitu. Artinya ziarah itu bisa kapanpun dan dimanapun, bahkan doa pun bisa dipanjatkan dimanapun gitu loh. Ngoten gitu. Bahkan saat ini kalau jenengan misal sedo ten niku, makam-makam ten Saudi niku anggar petang tahun niku dikelumpukke balung-balungnya terus ditimpa kali jenazah enggal. Dan mboten enten patok jenenge Nunung Karlina mboten enten. Mboten bakal ketemu. 20 tahun digoleki putrane ra bakal ketemu. Kok dipindah-pindah niku. Wis kumpul kali balung-balung wong liya, wis ra iso. Dadi arep ziarah mbokku sing ndi mbokmu gitu kan. Wis makanya ziarah dalam Islam pun simpel. Begitu datang ke kuburan, assalamualaikum ya Allah diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikum, selesai gitu kan. Enggak kemudian dadak marani pusaranya, kemudian macam-macam dilakukan di situ gitu. Artinya gitu loh. Artinya ketika kita mau memahami agama sebenarnya simpel gitu. Ya siru wala tu'asiru, mudahkan. Agama itu mudah gitu kan. Jangan kemudian dipersulit, jangan mempersulit diri. Artinya kalau memang panjenengan delalah nggih, longgare 1 hari sebelum Ramadan, monggo. Tapi jangan punya keyakinan nek ziarah itu di situ. Contoh meleh, piyai-piyai yang sadurunge Ramadan do ciblon. Nah, boleh napa mboten? Ya, padusan apa jenenge lah. Nah. Boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Kenapa enggak boleh? Ya selain mengkhususkan, itu pun juga enggak pernah dicontohkan. Jadi ketika ditanya kenapa harus melakukan ini Pak, Bu, ini kan mensucikan kita sebelum masuk bulan suci kan bahasanya ngoten toh. Nah, itu enggak ada kayak gitu. Nabi enggak pernah nyontohkan kayak gitu. Sehingga itu enggak perlu dilakukan. Lah kalaupun memang mau melakukan kayak gitu, bukan padusan mekanismenya, banyak-banyak istighfar pas bulan Sa'ban, banyak-banyak puasa pas bulan Sa'ban, banyak-banyak latihan ibadah pas bulan Sa'ban kan gitu. Bukan kemudian puasa Sa'ban sak-sake sak karepe dhewe, begitu 1 hari 2 hari menjelang puasa kemudian do padusan, ciblon, bareng-bareng lanang karo wedok gitu. Nek perlu sing lanang ngedusi sing wedok ning kali gitu. Akhirnya tanggane sebelah yo ngedusi sapi sisaan gitu. Nah, maka ini loh, mengkhususkan seperti itu yang tidak diperbolehkan. Sekarang saya tanya, menehi. Ini tipis loh, kalau enggak perhatian tipis banget loh, serius. Dan ini nanti kalau jenengan paham, jenengan penak kok, hidup itu penak.
Sadurunge Ramadan ngecat masjid entuk ora? Sadurunge Ramadan ngecat masjid boleh apa enggak? Kenapa? Nah, bener. Itu boleh karena itu muamalah. Tujuannya ben semangat ning ibadah, karpete sing mambu pesing dikumbah kan gitu. Pesing diuyoi ini kulit tikus napa cecak niku lho. Nek diuyoi tak mirip mboten lah insyaallah. Nah, kan dikumbah do digawa ten kali-kali gede ten sendang to dikumbah gitu kan. Itu boleh ngoten. Napa boleh contohnya yang mau ditanyakan. Artinya ketika kita paham kaidah 2 tadi, ini jangan pegang sampai mati. Kula jane wis gawe materi ning wis ngoten mawon digawe sak simpel mawon ndak diwacake dalil ndak kabotan gitu kan. Intinya kaidah niki mang pegang, ibadah itu wajib dan ibadah itu ada 2, mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang mahdoh pun enten tuntunane gari melu gari nderek, ampun ditambahi ampun dikurangi. Yang ghairu mahdoh silakan jenengan berkreasi. Contoh meleh, seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya, anaknya, adik perempuannya, kakak perempuannya, simboknya. Kalau adik, kakak dan simboknya ini nggak mampu, nggak punya pensiunan, nggak punya apalah pokoknya butuh itu, makanya ditanggung jawab anak laki-laki. Ya, maka Nabi nggak pernah ngajarkan atau nyontohkan kon kerja opone, nggak pernah. Nabi cuma mengatakan kalian bangun pagi-pagi mencari kayu, mbok jual, mbok sodakohkan dan mbok gunakan untuk mencukupi dirimu, maka itu lebih baik daripada ngemis. Dicontohkannya sing paling rendah, yaitu jadi tukang kayu sing paling simpel. Ini rendah bukan berarti saya merendahkan, bukan, maksudnya sing paling sederhana ngoten lho. Artine nek kemudian ngapunten putra jenengan delalah pinter, jenengan yo sanggup ngragati ngetokke duit 200 juta nggo daftar jadi dokter, terus jenengan duwe putra dadekke dokter, yo monggo gitu kan. Profesinya apapun silakan. Sing penting kata kuncinya seorang muslim ora oleh jadi pengangguran, ora oleh jadi bebane masyarakat, bebane wong tuwa napa malah jadi sampai masyarakat. Itu pesannya Nabi. Gak boleh ngemis, harus berkarya. Mau dodolan monggo, mau makarya monggo, mau kemudian menjadi profesional tertentu silakan, mau kemudian menjadi pengusaha silakan, mau berternak silakan, bertani silakan. Itu bebas. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan duniamu. Makanya dalam konteks kata-kata bid'ah tadi, kalau ada yang kemudian mengatakan berarti nganggo mic ning masjid niku bid'ah, mboten. Karena Nabi SAW itu dalam memberikan contoh sholat, Nabi itu naik ke atas mimbar, tujuannya gen ketok ning buri dan gen krungu gitu loh. Bahkan dalam beberapa metode itu ada dari tengah itu ada suara yang nyambung takbirnya. Ini menunjukkan bahwasanya suarane jane kudune banter. Pada zaman itu nggak ada mic, maka ya nggak bisa banter. Akhirnya dilakukan dengan cara-cara seperti itu salah satunya. Sehingga sekarang ada mic, yaitu bagian dari mempermudah. Selama napa rakaate ra ditambahi, wacanane ra diganti basa Indonesia apa meneh basa Jawa. Lah tapi aku ora paham Mas nek maca Al-Fatihah basa Arab. Lah itulah pentingnya perlunya majelis ilmu belajar. Ampun kemudian rumangsa ra mudeng ning ra gelem sinau, akhirnya nganti tuwa mboten ngerti. Ya ngoten lho. Dong mboten. Napa meleh sing tangat iki? Nggih, monggo Bu. Kalau di kampung itu kan ada, ya di kampung saya ini penduduknya Heterogen. Macam-macam. Macam-macam ya. Nggih, heterogen. Ya ada Muslim, Non Muslim, non Muslimnya ada yang Nasrani, ada yang Hindu. Nah tapi sebagai wujud budaya itu ada secara rutin kalau tahun baru Islam, tahun baru Jawa itu sebenarnya Suro itu ada kayak ya mereka menyebutnya tirakatan surat gitu. Nah itu dan ya mereka berkumpul, meskipun saya nggak pernah ikut sebenarnya, tapi dimintai dana atau donasi entah berupa uang atau makanan gitu untuk acara tersebut.
itu gimana? Ya, baik. Yang pertama itu acara itu isinya apa dulu? Nah, acaranya isinya apa dulu? Kalau acaranya isinya cuma sekedar ngumpul dan nggak ada hal-hal yang berbau-bau keagamaan, maka insya Allah itu bagian dari muamalah. Tapi kalau kemudian di situ ada bacaan-bacaan tertentu, ritual-ritual tertentu, tentu itu adalah hal yang sudah masuk dalam wilayah mahdoh tadi. Ya kita harus menelusur ada nggak contohnya. Kalau memang nggak ada ya berarti itu bisa masuk dalam wilayah bid'ah. Nah kemudian yang perlu kita lihat lagi yang ketiga di situ adalah apakah ini bagian dari metode dakwah gitu. Apakah ini metode bagian dari metode dakwah agar orang-orang non-muslim ini kemudian bisa mendekat kepada Islam? Kalaupun iya, mungkin di situ ada kondisi yang bisa dimaklumi dengan kadar tertentu. Tapi nek enggak, artinya ini terjadi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dan mereka ya tetap aja ngono iku gitu kan. Maka ya itu benar-benar hakul yakin dan bahkan di dalamnya ketika ada bacaan-bacaan tertentu, ritual-ritual tertentu, keyakinan-keyakinan tertentu, misal tumpenge iki marai ngene marai ngoten gitu kan. Maka itu di situ masuk dalam wilayah TBC kalau kata orang-orang Kiai-kiai Muhammadiyah itu ada tahayul bid'ah dan khurafat di dalamnya itu. Sehingga ketika itu yang terjadi ya harus kita tinggalkan gitu. Harus kita tinggalkan. Nah, lalu formatnya seperti apa? Ya kita ganti bahwasanya kalau emang acaranya mau ngumpul-ngumpul, pertama ya nggak harus tanggal 1 suro atau berapa suronya. Mungkin bisa diganti tanggal 11-nya atau 12-nya dan sifatnya umum-umum aja. Mungkin ngumpul dalam rangka untuk pertemuan warga atau apa. Yang penting jangan sampai ada pencampur aduan peribadatan antara agama kita dan agama mereka, bacaan-bacaan mereka dipakai, bacaan-bacaan kita dipakai, akhirnya jadi gaduh-gaduh. Karena Nabi SAW pada waktu suro itu kan diambil dari kata asuro. Asuro di sini adalah tanggal 10 Muharram, yang akhirnya orang Jawa menyebutnya suronya itu sebagai Muharram. Maka pada tanggal 10 Asuro Nabi SAW itu dikasih tahu oleh para sahabat kalau Nabi bertanya kepada orang Yahudi bahwasanya kenapa kalian berpuasa atau merayakan pada tanggal ini. Kata mereka, kami merayakan karena Musa alaihissalam selamat dari Fir'aun gitu kan. Nah kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya kalau begitu kita lebih berhak untuk bergembira dengan itu dan kita akan puasa di tanggal 10 gitu kan. Nah kemudian ketika sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasul, orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani mereka sangat bergembira dan merayakan di tanggal 10 ini gitu kan. Maka Nabi SAW pun nggak mau biar sama dengan mereka, nggak mau. Kemudian Nabi mengatakan, kalau tahun depan aku dikasih hidup panjang, aku akan puasa mulai tanggal 9. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW posone pun nggak mau sama dengan orang Yahudi. Dengan sabda yang paling terkenal beliau mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang kemudian menyerupai kaum itu sama dengan kaum itu, kelakuannya, perbuatannya, atributnya, ritualnya, atau mencampur aduk agama Islam dengan kaum tertentu yang merupakan ciri khas kaum-kaum tertentu, maka dia menjadi golongan atau seperti kelompok itu. Bukan berarti ini mengkafirkan, bukan, tapi lebih kepada Nabi itu nggak seneng gitu loh. Artinya kita harus punya ciri khas sendiri, kita harus tegas sendiri, kita harus punya batas sendiri. Makanya Nabi SAW ketika tentang asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Kafirun, beliau waktu itu di Mekah dan ditawari oleh orang-orang Quraisy, ya Rasul, ya wahai Muhammad, gimana kalau kita sepakat setahun aku nyembah Tuhanmu, setahun kowe nyembah Tuhanku, bar kuwi aku nyembah Tuhanmu. Kan sebenarnya kalau ditimbang-timbang pakai logika kan penak, mau gantian nanti kemudian terakhirnya DMLU gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Allah turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini menjadi bahasa tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama kita, agama mereka tidak ada agama percampuran. Makanya kalau di Indonesia pertemuan antara Hindu dan Islam kemudian jadi kejawen, nah itu kurang tepat. Bahkan bisa dibilang gak tepat, salah gitu kan. Islam ya Islam, Hindu ya Hindu. Jangan sampai kemudian kita Jawa Islam tapi kultur-kultur Hindu masih kita pakai. Misal kayak naruh sajen di tempat-tempat tertentu, kemudian mempercayai tanggal-tanggal tertentu, keramat, gak boleh ini, gak boleh itu, banyak pantangan-pantangan yang misal malam Jumat Kliwon atau tanggal berapa gitu kita nggak bisa ini nggak bisa itu, maka itu harus kita tinggalkan.
Bahkan itu dulu juga terjadi ketika Nabi SAW sebelum jadi Rasul. Di Mekah itu orang Mekah punya keyakinan nek nikah di bulan Syawal tapi bukan Suro, itu nikahnya nanti bakal bubrah, bakalan rusak, bakalan orang barokah lancap itu rute. Akhirnya begitu Nabi SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul, beliau justru menikahi sebagian istri-istrinya di bulan Syawal. Nah di kita orang Jawa biasanya takut untuk menikahkan atau menikah di bulan Suro. Akhirnya saat durunge Suro niku berarti wulan apa? Saat durunge Suro besar niku napa? Dzulhijjah. Kali sak bare Suro, sak bare Muharram niku napa? Sapar. Dadi sak durunge niku wong mantu keh banget, dadi uleme sedina saping 3. Nah, sak bare ya akeh banget tapi pas Suro enggak ada, sepi. Nah, maka kita diuji tuh keimanan kita. Nek emang kita beriman dengan benar, bertauhid dengan benar, jenengan nek ajeng sing pun dereng tesih dereng gadah garwa. Nek ajeng nikah melih atau non? Nggih, oh dereng. Nek ajeng nikah melih atau yang mau nikahkan putrane, ayo nikahke di bulan Suro gitu kan. Itu akidah yang benar ngoten niku. Sebagaimana Nabi SAW melawan keyakinan yang salah pada orang-orang pada zaman itu. Monggo Bu Atika. Waalaikumsalam. Ngoten nggih. Jadi intinya pokoknya itu masuk di mana gitu loh. Kayak misal tirakatan 17-an. Tirakatan 17-an apakah tanggalnya ditentukan tanggal tertentu? Satu, oh enggak. Kemudian yang kedua, apakah acaranya sudah di format tertentu? Oh enggak gitu kan. Apakah kemudian ada bacaan-bacaan tertentu nek ra diwaca ketoke kaya rasah ya ndak ada gitu kan. Cuman kumpul warga untuk kemudian mengingat kemerdekaan dan seterusnya, perjuangan para pahlawan dan seterusnya, insya Allah itu masuk dalam wilayah mubah gitu kan. Selama tidak ada acara-acara yang diharamkan. Oh, tirakatan yang begini kok jam 12 begini mendem, nah ini enggak boleh gitu ya. Nah, atau kemudian nyetel dangdutan kenceng-kenceng nanti kocone tanggane do retak-retak niku nggih enggak boleh gitu. Ngoten nggih. Jadi kalau muamalah semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Kalau ibadah semuanya enggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkan. Mekaten. Yang mau nanya kah? Monggo, ngacung sing dhuwur, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya itu kalau kita dalam posisi diundang kan kadang ada orang yang meninggal itu 1 tahunnya apa, tapi niat kita mau membaca Al-Quran. Nggih. Atau kita diundang 7 bulanan itu juga baca Al-Quran. Nggih. Boleh atau tidak? Ya, jadi sekarang pertanyaannya sebenarnya napa 1 tahun peringatan kematian sama 7 bulanan itu bid'ah apa enggak itu dulu nggih. Kemudian mendatanginya boleh apa enggak gitu. Ya, yang pertama kalau ditanyakan itu bid'ah apa enggak, maka kembali kita ke definisi. Itu masuk ibadah apa muamalah gitu. Masuk ibadah apa muamalah? Kok bisa? Itu kan sebuah acara tertentu dengan format tertentu, bacaan tertentu dilakukan di hari tertentu, berarti itu ibadah gitu. Gitu. Orang yang melakukan itu berharap pahala apa cuma berharap mangan tok? Pahala. Maka ketika harapannya itu berarti kemudian yang terjadi itu adalah ibadah. Ketika ibadah kita hukum asalnya nggak boleh kecuali ada dalilnya. Kita cari dalilnya, ternyata nggak ada. Maka sebenarnya itu bukan bagian dari syariat Islam. Sehingga ketika kita mau nggak datang, kan acara itu kalau mubah kita diundang kita wajib datang. Jenengan misal nikah putra jenengan ngundang, maka yang diundang ini harus datang kecuali ada udzur gitu kan. Nah apalagi kalau acaranya ini hukumnya wajib misal gitu. Jenengan misal diundang untuk berangkat haji, yang dibayari sisan itu. Kok ya ora mangkat ya kebangetan kan itu. Nah itu. Nah, nek mubah wae kon mangkat apa meneh sing wajib. Nah, adapun acara yang di luar konteks 2 ini, artinya secara hukum syar'inya enggak ada, maka kita mendatanginya tidak wajib. Bahkan kalau bisa enggak usah. Tapi kalau kemudian nanti terjadi fitnah, bakal rame ning masyarakat, maka silakan datang ning melipir gitu loh di sebelah mana gitu. Jadi enggak kemudian ikut andil dalam acaranya yang komplit gitu. Nah, kalau saya kalau ada acara kayak gitu saya enggak pernah datang, tapi sebelum dan setelahnya
biasanya saya bantu-bantu. Bantu-bantu itu bukan untuk acara itu. Jadi misal gini loh, ada orang meninggal, biasanya baru meninggal kan malamnya yasinan itu kan. Nah ya pas hari meninggal itu ya kita usung kursi, nek terus ngedusi jenazah yo kita nyemplungin yang kubur kita. Pada posisi-posisi di mana itu adalah emang ada sunnahnya, ada kebaikan-kebaikan yang sesuai syar'i, kita ikut gitu loh. Kemudian ketika mereka melakukan hal yang tadi itu, punya pendapat yang seperti itu menurut mereka itu adalah berpahala, kita enggak, ya sudah, itu bagian dari perbedaan, ya kita enggak ikut gitu kan. Dan mereka paham, kenapa? Karena kita andil. Nah salahnya sebagian kita adalah ketika kita meyakini itu salah, kita di situ wis ra melu, sak durunge ya ora jedul, sak bare ya ora ono gitu kan. Akhirnya tanggane yo geger gitu loh. Iki piye to gitu kan. Duwe tangga tapi kok ora pangerten gitu kan. Wong keseripaan ra ditulungi kan ngoten. Nah, saya kayak gitu. Jadi dari awal saya ada pas hari atau tempat-tempat atau acara-acara yang memang enggak ada format dalam agamanya, saya enggak hadir. Mereka ngerti gitu. Oh iya wis pemahamannya beda gitu kan. Itu. Intinya walaupun kita berbeda dalam hal seperti itu, mereka adalah saudara kita sesama Islam. Kita nggak boleh kemudian bermusuhan, berantem, urusan-urusan yang seperti itu. Itu bagian dari perbedaan pendapat. Nah, sehingga perbedaan pendapat ini kalau memang mereka meyakini ya monggo gitu kan. Adapun kita nggak meyakini ya tentu kita berharap saudara-saudara kita memahami gitu kan. Tapi yang saya pesankan kepada panjenengan yang tadi bertanya atau kemudian pengen belajar soal ini, soal urusan ini, tema ini yang tadi di awal saya sudah bilang ini tema berat gitu kan, yaitu pastikan panjenengan hadir di masyarakat. Jangan sampai kemudian pas acara sing nggak ada urusannya dengan ibadah ra teko, kerja bakti ra ono, terus napa rewangan ra enek gitu kan. Pas giliran kaya ngono ra ono gitu. Seolah-olah semua masyarakat itu salah semua kecuali dia sendiri gitu. Ampun kayak gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Ada orang-orang kayak gitu yang ya miris lah gitu kalau masih ada di sekitar kita gitu. Artinya kalau bisa tuh kita tadi tuh kita melihat situasionalnya itu apa gitu kan. Nah, kalau kemudian di situ nggak ada pelanggaran syariat kita masuk. Tapi kalau kemudian ada ya kita mundur gitu kan. Insya Allah nanti lama-lama orang kan tahu kok, akan paham gitu. Oh, ternyata si fulan ini nggak mau untuk urusan kayak gini gitu kan. Dan tentu yang paling bagus juga, yang paling baik juga adalah bagaimana kemudian dakwah seperti ini diadakan terus rutin agar kemudian masyarakat itu tercerahkan dan masyarakat itu paham gitu loh. Masyarakat itu paham. Jadi Nabi SAW itu mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib. Berarti ini kan pesan dari seorang sepupu kepada sepupunya, dari seorang mertua kepada menantunya. Nah, pesan khusus dari seorang saudara kepada saudaranya, dari seorang nabi kepada sahabatnya. Dan sahabat ini sahabat pilihan. Karena nanti dalam sebuah kisah perang, saya lupa perang apa, itu Nabi SAW itu mencari panglima perang dan dia menyebutkan ini nanti orang yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Semua orang harus merasa, engko bakal aku, muga-muga aku. Ternyata begitu Nabi keluar rumah, Nabi mencari mana Ali bin Abi Thalib. Oh enggak ada ya Rasul, matanya sakit, panggil sini. Begitu mata sakit diludahi sama Nabi, sembuh. Kemudian tongkat. Jadi zaman dulu itu kalau perang itu bawa bendera gitu loh. Bendera. Nah bendera ini diserahkan kepada panglima perangnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Nyoh cekelan gitu kan. Ini berarti orang pilihan toh. Nah, Nabi pilihan memberikan pesan khusus, wasiat khusus kepada orang pilihan. Apa katanya? Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, jangan kamu tinggalkan tempat yang ada berhalanya kecuali kamu hancurkan. Jangan kamu tinggalkan kuburan yang ada kijingnya kecuali kamu ratakan. Itu pesan khusus Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Neng, apakah terus kalau kita baca ini terus sesuk golek kuburan dikepruki ngoten? Mboten Bu, enggak seperti itu caranya. Makanya ada ustaz-ustaz sing enggak pakai rem, dia ngomong terus akhirnya sing ngrungokke cah enom tiba-tiba ning kampunge ngremuki niku kijing. Akhirnya dia dicurcur kali masyarakat gitu loh. Harusnya yang terjadi apa? Didakwahi masyarakat itu dengan baik. Nah, kemudian ketika ngomongkan amar ma'ruf nahi mungkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Barang siapa yang kemudian lihat mungkaran, rubahlah dengan tangan kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan hati, dan itu yang paling lemah dari iman. Nah, maksudnya dengan tangan ini apa? Ketika kita punya kekuasaan kita di mana? Di rumah kita, Bu. Di rumah kita. Artinya kalau kemaksiatan itu terjadi di rumah kita, kesalahan itu terjadi di rumah kita, kita punya kewajiban merubah dengan tangan dan dengan lisan. Jangan meneng bae gitu loh. Tapi kalau itu di luar pagar sana,
maka itu hukumnya sudah fardu kifayah. Yang wajib sinten? Pemerintah. Oh kok kuwi konteke kijing, maka ketika jenengan ngapunten mendengar hadis tadi, maka kalaupun jenengan mau meratakan kijing itu, maka cukup kijing jenengan atau kijing keluarga jenengan saja. Jangan semuanya gitu loh. Karena itu nanti akan menjadi fitnah buat yang lain yang belum paham. Makanya di satu masyarakat di Batam sana didakwai dengan segala macam dakwah anti TBC itu, sehingga mereka jadi paham satu kampung. Akhirnya doning kuburan, do ngeratake kuburane dewe-dewe, kuburane Pak Dewe, Mbok Dewe, orang ngene tanggane gitu kan. Ya nggak ada fitnah, aman semuanya gitu loh. Tapi kalau modelan yang kayak terjadi di daerah mana itu, Jogja mana saya lupa itu, tiba-tiba bengi-bengi wah diremui, kemudian begitu pas siang hari atau pagi hari warganya lho kok remuk kabeh, kurang ajar sopo iki ya. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kontraproduktif dalam dakwah. Dakwah nggak seperti itu ya. Jadi ketika ada kemungkaran, maka kemungkaran itu tidak boleh diselesaikan sehingga menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dulu pernah melewati orang-orang tentara Tartar yang banyak yang sedang mabuk. Ibnu Taimiyah diem aja dan muridnya protes, kok kenapa nggak jenengan cegah dari kemungkaran itu? Ya kata Ibnu Taimiyah, lah enggak cegah ya mereka kemudian makal ngapa-ngapain saya dalam jumlah yang banyak seperti itu ya. Artinya kemungkaran nggak bisa atau nggak harus diselesaikan dengan cara yang menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, bahkan itu nggak boleh. Ngoten nggih. Jadi kalau jelas-jelas enek wong pendem okeh terus nggawa gaman senjata tajam terus jenengan dhewe ibu-ibu gitu kan. Ada tau video viral itu kan. Enek wong lagi dangdutan karo mendem ibu-ibu nganggo kudung bubar kabeh gitu kan. Ora bubar tak obrak-abrik gitu. Ya untungnya niku cah lanang-lanang itu apa istilahnya menyadari nek sing ngeneni mbah-mbah dadi ya wis minggir-minggir gitu. Coba nek niku akale mboten digo terus akhirnya malah menganiaya mbah-mbah kan malah mesake gitu. Jadi enggak seperti itu nggih amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu sebenarnya wilayahnya orang-orang yang punya kuasa. Jadi kalau di dalam rumah lah itu kuasa kita, kalau kemudian di luar rumah itu kuasa pemerintah dan aparatnya. Nah kalau aparatnya kalau pemerintah diem aja ya mereka nanti yang bertanggung jawab di akhirat. Itu aja kita doakan. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu dianiaya 3 periode penguasa, beliau diminta untuk memberontak penguasa oleh muridnya. Beliau cuma mengatakan lau anna li da'watun mustajabatun la da'utuhu li sultan. Kalau sekiranya aku duwe donga mustajab, maka doa itu akan tak sampaikan kepada penguasa. Dan penguasa pada periode yang keempat ini kemudian menjadi penguasa yang baik. Jadi Bapak baik apa niki buyut canggah napa niki? Bapak mbah buyut berarti buyut mbah karo bapak ini elek, pasti bu anak ini saya gitu kan. Ngoten. Ada lagi yang mau nanya, Bu? Nah, Yani. Istilahnya tidak kirim doa. Kirim doa. Terus ustadznya itu membahas tentang seperti surat Yasin. Nggih. Dibahas ayat tujuannya ini. Itu gimana? Ngirim doa tapi yang dikirim dengan membaca surat Yasin. Oke. Sekarang pertanyaan balik buat ibu-ibu semua. Itu masuk muamalah apa masuk ibadah? Ibadah, karena ada bacaannya, gitu. Karena ada bacaannya dan bacaannya sudah disebut surat tertentu, gitu toh. Dan tujuannya juga sudah disebut untuk ini dan itu. Maka itu masuk dalam kategori ibadah. Berarti apa? Butuh dalil. Kalau nggak ada dalil, maka itu tidak bisa dilakukan. Nah terus gimana kalau kita mau ngirim doa? Lagi ngirim doa tinggal doa aja. Nah, Rabbi firli wali walidayya warahmu kama rabbayani shaghira. Itu kalau kepada orang tua kita. Oh itu yang mati anak saya gitu. Allahumma firlahu warhamhu. Kalau itu laki-laki, kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha gitu kan. Atau kalau nggak bisa yang itu ya pakai bahasa Indonesia, ya Allah manglebetke putra kula ten surga. Atau pakai bahasa yang lain, ya Allah mangkumpulke kula kalih putra-putra kula sing pun sedo ten surga, lan sak piturute gitu kan. Jadi itu sesimpel itu agama gitu loh. Jadi kalau konteksnya ibadah dalil. Kalau nggak ada dalil berhenti. Nah, kalau kemudian konteksnya muamalah, nah, maka silakan. Kalau ada larangannya, stop gitu kan. Jualan tahu boleh nggak? Boleh. Tahunya tahu colongan boleh nggak? Nggak boleh. Nah, itu muamalah itu. Boleh. Ini ngambil dari punya orang Sumedang tanpa bayar boleh nggak? Nah, nggak boleh gitu. Ngaten nggih, Bu? Kenapa, Bu? Ya tadi undangannya sifatnya seperti apa? Ketika panjenengan diundang Langge, pramila. Ketika jenengan diundang acara ngirim doa untuk yang mati si fulan-fulan gitu kan. Pertama pertanyaannya, ini ketika jenengan datang, enggak datang,
pertanyaan pertama, ketika jenengan nggak datang, ini acaranya tetap jalan apa enggak? Tetap kan? Oke, berarti nggak ada jenengan juga nggak apa-apa kan? Kemudian yang kedua, ketika jenengan nggak datang, kira-kira jenengan bakal dapat fitnah besar apa enggak? Gitu kan? Yang dirasani biasa. Wong kita adus wis dirasani kaya radus ngono. Oh kita ra utangnya dirasani kaya akeh utang, pokoknya biasa nek mung dirasani. Maksud saya fitnah yang sifatnya fisik ngoten niku lho. Nah, kalau itu nggak ada, maka ya udah nggak usah. Berarti kan baik-baik aja gitu loh. Neng nggih niku wau, kita bantu. Oke, anu to, listrikmu ora mbok bayar tak bayarke, misal jenengan longgar atau misal oke duwe apa jenenge duwe masalah ning nggon napa nggih istilahé ning nggon dapur ora ngerti cara gawe apa napa jenengane wangi ngoten niku lah itu. Pokoknya yang sifatnya muamalah tadi kita juga harus baik, jangan kemudian wis ora nekani akhirnya dhek meh ngrasani ndalah kita apa namanya interaksi kita yo jelek ya terus akhirnya dia makin kenceng lek ngrasani gitu. Ngoten biyani. Ya. Kula niku zaman muda itu sama bapak saya itu nggak boleh nyinom gitu. Karena cah-cah nom niku nyinom ngerti nggih? Laden. Nah, karena cah nom niku nek bar nyinom sosok mendem niku lho. Nah, bapak saya tuh nggak boleh gitu. Nah, tapi akhirnya mereka tadi tuh ngerasani. Neng saya sama bapak saya diomongin pokoknya kowe nek arep aktif ora ning cah nom-nom kae. Kowe aktifmu ning masjid wae gitu. Jadi saya di masjid itu saya masih paling muda itu jadi sekretaris takmir pada waktu itu. Terus yo ngajar TPA juga gitu kan. Bahkan masih SMA itu khutbah Jumat gitu kan. Nah, sehingga mereka pun juga arep ngrasani juga mikir-mikir gitu kan. Nah, delalah gitu kan. Secara urusan keduniaan gitu kan. Mereka hidupnya gitu-gitu aja dan kemudian saya lebih baik gitu loh. Akhirnya ya itu, mereka sing tadi ngrasani sambat butuh nopo ya kula wangi gitu kan. Butuh duit ya kula wangi, butuh gawean ya kula wangi gitu. Akhirnya ya ora nek sing wani ngrasani gitu. Karena ya tadi itu kita punya performa yang lain gitu loh. Jadi hidup itu enggak cuma sekedar di sisi situ. Kita punya sisi yang lain yang harus kita imbangkan gitu. Betul Ibu? Gitu. Jadi ya akhirnya ya saya di kampung ya biasa-biasa aja walaupun mungkin saya enggak terlalu banyak serawung gitu kan, tapi orang juga respect gitu, bukan kemudian ngerasani tadi gitu. Aman. Nggih, monggo. Nah, ulang tahun dan syukuran. Nah, pertanyaannya itu muamalah apa ibadah? Nah, karena itu pakai doa-doa, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Apalagi itu menjadi kultur dari orang non-muslim. Itu kan budaya non-muslim. Nah, karena itu budaya non-muslim, maka Nabi mengatakan tadi mantasaba biqaumin fahuwa minhum. Sehingga Nabi enggak seneng kalau kemudian kita ikut-ikut budaya orang lain. Artinya kalau kemudian kita gitu mau mensyukuri hari kelahiran kita gitu kan, maka Nabi ada enggak contohnya? Ternyata enggak ada. Nah, caranya ya cuman kita diminta untuk idza ja'a nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah kepadamu dan kemenangan, napa lanjutane? Fastaghfir, napa? Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Berarti nek menang dapat pertolongan diken napa? Bertasbih kalih istighfar. Berarti nek nambah umur berarti kudune ken tasbih kalih istighfar. Berarti ken ngeling dateng Gusti Allah nek umure nambah berarti nyedaki mati, mboten malah seneng-seneng piknik. Itu aja dari situ aja udah bertentangan gitu kan. Sehingga yang terbaik ya toh bagi orang yang beriman ketika memang diberikan umur yang panjang, pertama ini pendapat saya nggak usah melakukan ulang tahun. Kalaupun kemudian kita mau bersyukur atas nikmat itu, masih diberikan hidup, masih diberikan segala macam, maka kita tingkatkan ibadah kita. Caranya pripun emang punya harta nggih, bisa umroh, haji dan seterusnya, atau bisa juga kemudian buat makanan gini dibagikan ke tetangga. Ning mboten usah dipaske pas tanggal lahir niku lho. Ngoten. Artinya kita memperbaiki, tahun wingi aku bantu mau 1-2 rumah kiri kanan. Gandeng saiki aku ditambahi urip, wis alhamdulillah aku tak bantu 2 rumah kiri dan kanan gitu kan. Ben Jumat dikei panganan. Mungkin tambah tahun ngarep meneh 3 rumah ngono.
ning mboten sah dipaske pas tanggal lahir ngoten lho. Gitu. Karena nek dipaske pada tanggal tertentu, waktu tertentu, acara dengan format tertentu, bacaan tertentu, lah itu tadi masuk dalam kategori yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Itu yang disebut dengan modifikasi agama, itu yang disebut dengan bid'ah. Nah, bid'ah itu yang jelek. Nah, dan kata bid'ah ini pun muncul dari Nabi loh, bukan dari kita loh. Nabi sendiri yang mengatakan. Jadi Nabi itu setiap khutbah Jumat menggunakan namanya khutbah hajah. Dalam khutbah hajah itu beliau mengatakan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian fa inna asdaqal hadisi kitabullah, itu Nabi yang mengatakan sesungguhnya setiap perkataan yang terbaik itu adalah kitabullah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Perkataan yang paling benar itu kitabullah. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasarul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek itu yang diada-adakan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Jadi Nabi itu setiap khutbah Jumat pakai itu gitu. Dan ini omongan Nabi, artinya bukan omongan saya atau siapapun, bukan, itu omongan Nabi. Jadi itu hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi, sehingga ya itu Nabi sudah mewanti-wanti gitu. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Itu sih ngomongin Nabi. Kemudian hadis yang mengatakan, yang tadi di depan saya bilang, man amila amalan falaysa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal di mana amal itu enggak pernah kami contohkan, maka amalnya ditolak. Itu yang nyontoh, yang ngomongin Nabi. Bahkan Imam Nawawi memasukkan itu dalam hadis nomor pinten nggih? Nomor 6, nomor 8 gitu. Itu ada di kitab Arba'in An-Nawawi. Di dalam Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada, di dalam Riyadhus Shalihin ya ada. Jadi kitab-kitab yang dipegang oleh semua kalangan NU Muhammadiyah itu jane ada gitu loh. Mungkin nanti dalam prakteknya mereka menggunakan namanya usul fiqh ya, katanya gitu. Namanya usul fiqh, yaitu tentang al-istihsan, yaitu berbuat ihsan tapi dengan metode dakwah tertentu. Artinya gini, ketika memang waktu itu kulturnya adalah orang Hindu, untuk mendakwai dengan cara seperti itu nggak apa-apa pada waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, harusnya dengan adanya ilmu ini harus dilakukan namanya purifikasi, pemurnian. Lah ini loh yang dilakukan sama pada waktu itu nggih Muhammadiyah sakjane gitu loh. Nah, Muhammadiyah kemudian ada sebagian ormas lain kayak Persis, ada ormas lain yang kayak Al-Irsyad, ada ormas lain juga kayak apa yang zaman dulu tuh. Pokoknya ada beberapa ormas-ormas selain Muhammadiyah sebenarnya yang mengusung purifikasi ini gitu loh. Tapi ternyata ya toh saudara-saudara kita dari kalangan Nahdliyin tetap berpegang teguh pada prinsip bahwasanya ini metodologi para sunan, tapi ya tetap harus dipakai terus sampai nanti gitu loh. Padahal dalam metode dakwah nih harusnya ketika ngapunten, ketika ada orang non muslim kita udah kenalkan Islam, kok diejek mendem, ya wis mendem sih, tapi kan alon-alon di ojo nganti mendem gitu kan, sampai akhirnya bener-bener enggak mendem. Kok kemudian wis rampung ning mendem ternyata diejek seneng babi, ya wis awal-awal sih jarke sih, tapi kemudian pelan-pelan didakwai akhirnya sampai tinggalkan babi. Makanya waktu korban kemarin kan ada sebagian orang Papua yang masuk Islam tuh, ketika dikatakan korban, dia ngirim ten masjid niku babi gitu kan. Nggih, tenan jete Muhammadiyah kan sing dakwahi wong Muhammadiyah dikirim babi gitu. Ya kita enggak bisa langsung menyalahkan karena itu kan proses toh gitu kan. Tapi pertanyaannya, kalau dia sudah Islam 50 tahun apa ya tetap entok mangan babi kan gitu loh. Makanya kata mu'alaf itu sajane mu'alafatu qulubum itu untuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ning gandeng masuk Islam bertahun-tahun ning ora tau sinau, akhirnya ya koyo wong mu'alaf terus gitu kan. Gak paham. Makanya panjenengan kalau punya putra, punya saudara yang dinikahi orang non muslim, itu mereka mu'alaf. Perbuatilah dengan baik, tapi jangan lupa diajari Islam juga. Karena mengke nek mboten jenengan ajari Islam, kok sambil jalan kemudian nek masalah rumah tangga, mengko terucap tuh kata-kata, "Wis tak rewangi mlebu Islam kowe kaya ngono karo aku," gitu kan. Nah, akhirnya dia pilih bali meneh ning agamane sing lalu gitu loh. Artinya di situ juga ada andil kita gitu loh. Harusnya ini kita perbaiki. Nah, kembali ke tadi, kalau dulu memang Nusantara itu agamanya animisme, dinamisme, Buddha, Hindu dan seterusnya. Ketika memang pada awal metodenya itu seperti itu, ya gak apa-apa. Tapi dalam proses ini loh, kita harusnya kemudian memperbaiki. Sama panjenengan misal dulu ramudeng, sholat mau rubuh-rubuh gedang, tapi mosok arep dadi gedang rubuh terus gitu kan. Ya kan sinau ngoten lho. Akhirnya tahu takbir sing bener ngeten, kemudian bacaan sing bener pripun kan.
Mosok anggaran semelah gitu. Mosok semelah terus. Nah, toh mbok ya dilatih ngoten lho ya, agar jangan terus jadi semelah terus itu. Nek dulu ya monggo lah, zaman dulu toh, zaman orang nggak banyak orang belajar, sing ngerti cuma sebagian orang ngoten lho. Nggih. Masa alhamdulillah, masa ya alhamdulillah gitu. Kamdani masa gitu terus gitu kan. Ya cobalah belajar pelan-pelan itu, pelan-pelan. Dan dalam belajar itu dinikmati aja. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ketika kita baca Quran dalam kondisi terbata-bata, ning dalam rangka belajar, itu kita pahala kita 2 dibanding wong sing lancar. Wong lancar itu pahalane 1. Ning nek ra tau sinau terbata-bata terus nganti tuwek nganti mati, itu nggih kleru, Bu gitu. Ngoten nggih. Jadi tetap ditandani, diperbaiki, ngoten niku. Nah kok ternyata memang susah karena wis tepo angel ning nglafatke. Nah, insyaallah niku pahalane loro terus. Tapi nek angel mergo ora tau sinau niku benten le ya. Ngoten nggih. Ada lagi mau nanya? Monggo. Di depan dulu. Iya jenengan. Saya. Iya. Saya Sri. Banyak sekali kalau kita pertemuan itu, terutama para pemimpin itu, sekarang udah lama ya menyebutkan Assalamualaikum, kemudian Om Swastiastu. Namun itu sebetulnya apa? Ya. Artinya apa, terus ya bagaimana dengan kita gitu alam Ya. salamnya atau apa? Ya. Isi dulu. Ya. Ya kalau kita kembali ke Islam, kita nggak boleh mencampur adukkan salam itu. Artinya ya kalau kita salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kemudian kita khawatir nanti di situ ada orang-orang non Muslim yang tersinggung dan seterusnya, kemudian kita merasa terancam dan seterusnya, ya wes selamat pagi, selamat siang, monggo gitu kan. Karena ada kondisi yang mengancam. Tapi kalau enggak ya ucapkan aja salam seperti biasa, nggak usah dicampur-campur. Karena Nabi SAW tadi loh, nggak boleh gitu loh, mencampur adukkan agama kita dengan yang lain. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengucapkan salam, maka ketika orang non Muslim yang mengucapkan salam, jawabannya pun juga bukan jawaban yang sama. Ketika mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawaban kita mereka apa? Waalaikum tok. Atau waalaikumsalam gitu. Pilihannya namung niku, enggak kemudian waalaikumsalam juga gitu kan. Nah, sehingga yang harus kita pahami adalah dari mulai menyampaikan dan menjawabnya pun kita sudah punya metodologinya sendiri dan enggak boleh dicampur-campur. Nah, kalau kemudian apa makna Om Swastiastu dan seterusnya, saya secara pribadi enggak ngerti, tapi intinya ya salam-salam tapi agama lain. Dan Nabi tadi loh, ketika puasanya hari yang sama aja Nabi enggak mau, pengen nambahi ben bedo, maka tentu dalam hal ini kita justru nggak boleh mencampur adukkan. Jadi kita satu prinsip aja. Dan saya di Solo itu pimpinan saya itu orang Katolik. Bahkan kalau saya dengar itu katanya kalau pendetanya itu nggak datang, yang ganti khotbah itu dia gitu kan. Dia itu udah ngerti tentang kayak gini. Jadi dia kalau mimpin rapat nggak pernah ngucap salam, nggak pernah dicampur aduk kayak gitu. Padahal orang Nasrani dia cuma mengatakan selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Salam bahagia, semoga semuanya selalu dalam rindungan Tuhan Yang Maha Esa. Loh, penak to leng ngrungokke gitu kan. Jadi dia ya ora. Kenapa, Bu? Kita mengucap seperti itu. Enggak apa-apa kalau emang di situ rame-rame ada orangnya gitu loh. Cuman kalau bisa ya pas Tuhan tadi ya tetap pakai kata Allah gitu kan. Gitu. Ya, jadi jangan latah juga pakai Tuhan gitu. Gitu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini yang harus kita pahami, masih mending yang kayak gitu daripada kemudian dicampur aduk. Wong Nasrani itu aja dia paham, nggak mau mencampur aduk, masuk kita malah diaduk-aduk gitu loh. Dia termasuk udah jajaran petinggi orang Nasrani di Solo gitu. Jadinya dia aja ngerti gitu loh, sebagai gampangannya ustate wong Nasrani dalam tanda kutip gitu. Itu dia ngerti syariat orang dicampur aduk gitu, apalagi masa kita gitu kan. Nah, harusnya kita lebih tahu, harusnya kita lebih paham untuk tidak mencampur aduk seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Nggih. Oh iya belakangnya. Pen. Nyanyi. Musik. Oh, nggih. Nggih.
Nggih. Nggih, baik. Iya pertanyaan abot iki ya. Sawan-awan panas-panas. Tekokane sing panas-panas. Nggih. Jadi kalau kita ngomongkan agama, memang di dalam Islam sudah jelas. Sekali lagi kembali kepada Al-Qur'an sama hadisnya. Di dalam Al-Qur'an, Quran surat Luqman ayat 6, di situ dikatakan wa minan nasi mayastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia itu ada yang membeli perkataan yang sia-sia, ada yang membeli perkataan yang enggak ada gunanya dalam rangka menyesatkan diri dari jalan Allah, menjauhkan diri dari jalan Allah, membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Nah, tafsir yang disebut oleh sebagian ulama lahwal hadis di situ adalah nyanyian-nyanyian, musik-musik gitu kan. Kemudian dipertegas dengan sabda Nabi SAW, sayati alaikum zamanun, akan datang pada kalian satu masa, yastahilluna, di mana masa itu nanti akan menghalalkan. Nek masa itu menghalalkan berarti waktu Nabi ngomong ini halal apa haram? Halal apa haram? Jadi Nabi mengatakan sayati alaikum zamanun, akan datang pada satu waktu nanti satu masa, yastahilluna, pada masa itu dihalalkan, orang akan menganggap halal. Berarti pada masa Nabi waktu itu halal apa haram? Haram. Yaitu apa? Pertama al-khurra wal hariro. Khurra niki zina. Zina itu zaman Nabi haram. Sebenarnya sampai hari ini yo haram, tapi sekarang banyak orang yang menganggap biasa. Oh anakmu wis meteng sik to, gek ndang dikawinke. Oh, kowe wis duwe anak to? Lah bapake sapa? Mbuh ya wis ra apa-apa. Sing penting diopeni, ngoten. Yastahiluna itu bukan berarti kemudian mengatakan itu hukumnya jadi halal mboten, tapi orang berpersepsi itu jadi enggak apa-apa gitu loh. Lumrah ngoten lho. Saat ini kan ngoten niku to. Kemudian wal hariro dan baju sutra untuk sinten laki-laki. Nah zaman dulu nggak ada ceritanya pakaian laki-laki sutra tuh nggak ada. Tapi hari ini jenengan golek toko batik sing gede-gede niku pun enten hem-hem sutra. Nek jenenge hem niku sing nggih sinten to? Kakung. Pun didol bebas. Ini menunjukkan yastahiluna gitu loh. Bahwasanya mereka nggak paham kemudian dijual bebas. Makanya jenengan nek nganter kakungnya jenengan ten toko-toko batik atau satos. Kok apik men lemir gitu kan, didelok regane 1,5 juta nganti 5 juta. Ah iki besi sutra gitu kan. Geser sing rada mirah mawon sing 50.000 niku gitu kan. Aman ning mboten enten sutra 50.000 mboten enten gitu kan. Nah, kemudian yastahilunal khurra wal harira wal ma'azif, dan yang namanya alat musik. Berarti zaman Nabi mboten enten wong klothekan, mboten enten wong gitaran. Nah sehingga ketika kita ngomongkan alat musik, maka hukum asalnya tidak boleh, dan semua madhab Hambali, Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, bahkan Syafi'i itu keras sekali mengharamkannya. Nah kata kuncinya alat musik, musik yang yudillu ka'an sabilillah. Maka alat musiknya ini alat musik tertentu, ada alat musik secara umum, apalagi alat-alat musik orang kafir yang kemudian isinya syair-syairnya adalah yudillu ka'an sabilillah, yang mengajak pada perzinahan, mengajak kepada perselingkuhan, sampai enten lagu judulnya selingkuh itu indah. Oh, nanti hafal. Nah. Gak tahu. Kemudian napa sampai enten napa kula pas mlampah ten pundi itu krungu mak kliwer ngoten. Aku nyileh bojomu tak sileh apa piye ngoten, kok nek penak tak tutuke ngoten niku enten to. Nah, kayak gitu-gitu yang jelas hakul yakin haram gitu loh. Lah lalu gimana dengan lagu kebangsaan? Pertanyaannya, lagu kebangsaan ini apakah menjauhkan manusia dari jalan Allah? Pertanyaannya tidak. Kan orang yang kan mendem toh, mboten yang kan zina toh. Nah, maka insya Allah itu aman terkendali. Nah lalu yang model haram gimana? Tadi kan dikatakan ada zina, ada musik. Nah ini kumpulnya gimana biasanya? Ada zina, ada musik, ada khomro, wal khomro. Nah khomro ini bahkan nanti dalam hadis yang lain, ciuniku minuman keras itu disebut dengan sebutan yang banyak. Enak disebut whisky, brandy, vodka, macam-macam lah. Apa cap tikus, lem tikus gitu kan. Nah ini kumpulnya di mana?
zina, musik, karo homer kumpulnya di mana? Di diskotik. Berarti kalau 3 benda haram ini kumpulnya ada tempatnya, berarti tempat itu didatangi hukumnya haram. Kalau hukumnya di situ haram, berarti kerja di situ juga haram. Kalau kemudian jenengan nyambut gawe nih orang neng kono neng menyukseskan tempat itu, misal jadi security, misal ngekei izin lan sak piturute, berarti niku haram. Ngoten nggih. Jadi ada tuh desa kampung tertentu niku dikei dana desa, enten lemah desa. Akhirnya digawe bangunan, wis disewake. Sing nyewa sinten? Ya wong sing duwe ngoten niku. Akhirnya judulnya angkringan, tapi isine ya dangdutan, cokean, terus ledeke ngoten nika, pating pecotot ngoten nika. Terus entuk sewan dienggo kas desa. Kula kandhani nek niku desa jenengan mang penging lurahe nutupke karena enggak berkah duwite. Ngoten nggih. Ngoten. Engko suwe-suwe garwane jenengan melu mriku. Nek ora malah ponakan jenengan, anake jenengan lah repot malah karo-karuan. Ngoten niku ngentekke napa-napa, saestu. Lha to, lali ngopeni bojone malah ngopeni wong liya. Oh dana desa sak miliar entek nggih nyawer enten kok. Desa pundi niku. Nah, maka hati-hati nggih. Jadi ini memang sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Maka ya kalau bisa, makanya ulama itu punya rumus. Kalau jenengan paham Quran itu hidayah dan hati biar tambah nyaman, tambah seneng itu dengan mendengarkan Quran, maka piye carane ben tambah seneng dengan Quran, maka kurangi atau jauhi musik-musik. Karena musik kalih Quran niku ibarat banyu kalih lengo, boten bakalan ketemu. Nek pun mau dipertemukan banyu kalih lengo niku dadak ditambahi sabun. Dadine banyu sabun sing kena lengo disebut lengo ra iso, disebut sabun nggih mboten bisa, mboten saged. Dadine tadi rusak. Makanya Allah mengatakan walatal bisul haqqo bil batil, jangan mbok campur-campur antara yang baik dan yang benar. Makanya enten wong ngomong iki selawatan tapi nggawa orjon tunggal gede banget, jungkrak-jingkrak ra karu-karuan, ngomongnya nggo dekatkan diri kepada Gusti Allah. Akhirnya apa sing terjadi? Di syuting sing bocah-bocah ning arep panggung niku do jogetan ya karo mendem. Nah, ngoten niku entuk-entukan ning nyampur-nyampur banyu kalih lengo. Akhirnya dadine banyu sabun kena lengo atau banyu lengo enek sabune. Nggo nyabun mboten saged, nggih goreng ya ora iso. Dong mboten. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi yang mau ngejak rame? Pokoknya kita temane abot, mungkin nek mulih keng mriki jenengan mumet nggih monggo lah. Kalau syukuran kayak namanya punya rumah baru. Nggih. Terus sekarang kan kalau mau nikah tuh ada pengajian sih. Ya. Jadi yang penting ketika kita ngomongkan nikmat, di situ ada ayat wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu sampaikan, utarakan, ceritakan kepada manusia dengan tidak menyombongkan dan merendahkan orang lain. Wah, anakku meh nikah, anakmu kan wis tuwek ra nikah-nikah, ampun ngoten gitu kan. Nah, kita bersyukur dengan mengundang tetangga ngajak makan itu tidak ada masalah selama sekali lagi tidak ada format-format tertentu kudu maca ayat iki, kudu nglakoni wirid iki, kudu ngobengi kaya ngene iki, terus enggak apa-apa. Ngumpul aja makan, nggak apa-apa. Tapi kan ada di tempat tertentu, di suku tertentu, itu malam sebelum pernikahan harus baca bacaan tertentu, bahkan harus nyumet mercon tertentu niku enten. Saestu. Wati wah parah gitu. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita pahami. Bedanya tipis sekali. Makanya tadi dari awal tuh semua disebut ibadah, tapi kemudian dipecah dua, mahdoh dan ghairu mahdoh. Ketika kita pengen ini masuk dalam wilayah muamalah, kita ada fleksibilitas, maka jangan menggunakan ritual-ritual tertentu. Kalau kita akhirnya pakai ritual-ritual tertentu, bacaan tertentu, maka cari dulu dalilnya. Kalau nggak ada, maka tinggalkan yang tertentu niki wae. Termasuk tadi ziarah sebelum Ramadan. Kalau kita mewajibkan itu harus di situ, nah ini butuh dalil. Tapi kalau kemudian kita ke situ sebelum Ramadan karena pas tanggal itu tanggal merah, tanggal selo, tanggal longgar, silakan gitu loh. Bahkan pas Ramadan nggih entuk
2-3 hari sebelum Ramadan dia mboten napa-napa. Artinya 3 hari sebelum Ramadan itu ping 3 jenengan ten kuburan monggo gitu loh. Tapi kalau kudu tanggal iki nek orang ini iki engko rasah, ora kabul dongane, ora tekan ning nggone simbok. Nah, ini kan perlu dalil ya. Ngoten niku lho, Bu. Sebenarnya agama itu simpel sekali gitu. Makanya kita itu diminta untuk fleksibel dalam beragama, dalam artian ngikuti Nabi SAW, tapi kemudian urusan yang ghairu mahdoh kita fleksibel agar kemudian kita itu punya karya yang besar gitu loh. Jangan malah disibukkan dengan urusan-urusan sing jane nggak ada aturannya, malah kita tuh capek di situ. Sampai ada seorang tadi itu yang suka konser sholawatan itu sampai ngomong, aku tuku perlengkapan ini entek 1 miliar loh, coba 1 miliar nggih tuku son gede-gede niku. Ya saya paham dia iso ngentekke di semono agar tanggapannya ratusan juta gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah untuk beragama, untuk bersolawat kepada Nabi tidak ngundang orang seperti itu dengan bayaran ratusan juta yang sone miliaran itu kan enggak gitu loh. Apakah enggak sah kalau jenengan sholawatan dewe enggak usah ngundang Habib apa ya rasah gitu kan. Bisa Nabi yang mengatakan kok shollu alayya ainama kunta tablughuni, sholawatlah kepadaku dimanapun kamu berada itu akan sampai kepadaku. Nah nek tenan dadak ngono kan mesake wong sing ra iso umroh, ra iso ning ngarepe kuburan Nabi to. Kan mesake orang-orang sing ra iso nanggep kayak gitu kan. Makanya ketika panjenengan wirid silakan istighfar. Oh kok istighfar kemudian wis ya jenenge menungso nggih, sok wis bosen gitu kan, silakan tahlil. Kok kemudian tahlil ya wis kesel, silakan tasbih. Kok tasbih wis kesel, silakan sholawat. Dan sholawat juga Nabi cuma mencontohkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim itu nek panjang itu sholawat Ibrahimiyah sing jenengan pas sholat niku. Kalaupun jenengan mau tambah sayyidina silakan. Tapi kalau di dalam sholat ya berarti ini masuk dalam kondisi mahdoh, berarti dalam sholat butuh dalil nek pakai sayyidina. Nah itu enggak ada dalilnya. Maka ya kalau Nabi mencontohkan di dalam sholat cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ya itu yang kita pakai, enggak usah tambah sayyidina dalam sholat karena sholat itu paket gitu loh, yang merupakan taufikiyah given mahdoh. Nah, tapi kalau di luar sholat, nah berarti di situ bagian dari apa namanya ghairu mahdoh. Yang kalau kita tambahi sayyidina wa maulana wa rasulina, ya silakan. Nah itu bagian dari penghormatan. Ngoten nggih? Ngoten. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Enggak apa-apa. Iya karena di keluarga kami kan sangat erat hubungannya dengan banyak selamatan, wilujengnya, Ya. dan sebagainya. Ya atau saya pribadi kadang-kadang ingin berkumpul dengan saudara-saudara kalau namanya ada rezeki lebih gitu. Ya ada kekhawatiran jangan-jangan ini nggak boleh gitu. Nah kalau umpamanya syukuran rumah baru gitu, kayaknya kalau nggak ada acara doa kan menurut saya itu kurang afdol. Itu kalau mamanya kita berdoa dengan kalimat kita sendiri gitu, apakah? Dan prinsipnya kan kalau rumah baru atau anak yang nikah tadi atau anak yang wisuda itu kan bagian dari nikmat Allah. Artinya kita bersyukur kemudian ngundang orang makan-makan itu nggak apa-apa. Kemudian terkait doa karena kemudian kita berkumpul lalu kemudian ada ibaratnya pencerahan untuk bersyukur dan seterusnya itu juga nggak apa-apa. Kemudian ditutup dengan doa itu biasa, pengajian ngoten lho. Itu sifatnya biasa nggak apa-apa gitu. Itu bukan dalam wilayah ibadah yang kemudian disebut harus pakai dalil, bukan. Itu justru bagian dari muamalah karena kita berbagi kepada orang yang tadi dikatakan nama binikmati rabbika fahadis. Tapi juga formatnya nggak harus itu. Artinya kalau penjenengan cuma bikin makanan terus dibagi ya monggo. Itu sama kayak orang akikoh. Akikoh itu kita motong kambing. Kemudian ada ulama yang mengatakan kalau dibagi mentah nggih boleh. Oh tapi kok masyarakat kemudian urfnya atau adatnya nek didumi mentah kok malah dirasani niku wau. Akhirnya dimasak dikeke plastik siji-siji jane nggih entuk nek secara syar'i. Tapi kok kemudian nek dikeke ngono kok iki padha karo makani kucing misal ngoten. Ah ya wis goleke kotak. Kotak kei sego karo iwak wedhus tok. Mengke tetanggane sing sambat, aku sak omah darah tinggi kabeh ra kolu iwak wedhus gitu kan. Akhirnya ditambahi tahu tempe kalih ndok. Ya mboten napa itu bagian dari muamalah gitu. Tapi intinya adalah kambingnya tadi gitu.
Nah inti dari tadi adalah syukuran. Kemudian formatnya adalah pengajian, itu tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kemudian kudu pengajian. Jangan bagi makanan tok nggak boleh gitu loh. Nah dalam pengajian kok. Doa itu loh. Misalnya saya Nah doa bu, doa Nggih. Karena ada pengajian kemudian ditutup dengan doa kayak sekarang nanti insya Allah itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau doanya doa tertentu, misal bahasanya doa rumah baru atau doa anak wisuda atau doa pasangan baru, nonton niku. Nah, doa syukuran rumah baru itu nggak ada gitu loh. Berarti kalau apa? Akikoh terus sebelum nikah itu kan kalau nggak salah ada biasanya ada bukunya ritual. Nah itu nggak ada, lah itu nggak lagi, nggak ada, itu nggak ada dalilnya. Makanya tadi saya katakan doa rumah baru nggak ada, doa yang ada kalau kita ngomongkan rumah baru, kemudian kendaraan baru, istri baru, pasangan baru maksudnya, yang baru nikah itu loh. Nah, itu dipegang embun-embunnya atau dipegang naik motor dipegang motore, naik mobil dipegang mobile. Dungone apa? Palanya gitu kan. Nah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabal wa khairu ma jabal tahalaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan dia dan kebaikan yang bersamanya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabal taha alaiha. Dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan yang berserta dia. Dungone niku. Itu sebenarnya doa untuk orang yang pengantin baru. Tapi sebagian ulama membolehkan itu didoakan untuk kendaraan baru, kemudian tadi rumah baru dan seterusnya untuk minta keberkahan tempat. Itu tok. Tapi nek kemudian sampai enek kitabe panjang dongane macam-macam niku mboten enten. Mboten enten. Nggih. Termasuk dalam hal apa namanya? Orang menikah gitu kan. Misal ada orang yang menikah gitu kan. Kita dongane mungkin macam-macam. Mboten enten. Justru yang dicontohkan cuman barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Udah selesai. Gitu. Kemudian ketika kita punya anak, sampai kemarin tuh saya lihat di Instagram tuh amalno iki tak ijazahke saka Mbah Yai Fulan bin Fulan. Ben anakmu dadi soleh, nurut nanti kowe tuwek gitu. Sholawat iki wacanana ping semene angger bar tangi turu, bar salat subuh, bar iki bar kuwi ya ngoten niku. Nah nek melakukan itu butuh dalil karena itu tadi masuk dalam wilayah mahdoh. Lalu apa yang kemudian ada dalil yang terkait mendoakan anak kita? Ya banyak. Pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu bisa. Kemudian Allahumma ja'alna Rabbana hablana minas solihin, itu bisa. Atau kemudian Allahumma ja'al auladana minas solihin, ya Allah jadikan anak-anak kami dari orang-orang yang soleh, bisa. Atau nek bahasa Arab ramudeng, ya Allah kula nyuwun tole kula sing ganteng dhewe niku mau dadoske piye ingkang saleh, ingkang walim, ingkang nurut, ingkang sugih, ingkang slamet donya akhirat. Terus kados dongane mbah-mbah mbiyen ngoten lho, pakai basa Jawa angsal gitu kan. Ngoten. Jadi justru yang pakai ritual-ritual tertentu kemudian dibaca sekian kali, nah itu butuh dalil. Dan ternyata ketika kita tanya dalilnya napa to Pak Yai niku? Iki dentuke saka Yai ku kok. Ya aku ngomongnya ketemu karo Nabi ning ngimpi kok. Angel nek ngoten niku. Karena nanti kita kembali ke bab ruh yang kita bahas sekian tahun yang lalu. Memang kita udah pengajian pirang tahun toh Bu Nunung? Bu Nunung. Kan kita pernah bahas soal ruh toh. Nah, ruhnya Nabi itu di mana? Ruhnya Nabi di mana? Kan biaya yang sok napa maulidan kan ngomong nek maulidan nganggo ngadeg terus rohnya Nabi teko sahabatnya dikawal-kawal ngoten niku to. Ruhnya Nabi di mana? Kita pernah bahas loh panjang lebar. Ada ruh manusia secara umum, ada ruh orang-orang yang mati syahid, ada ruh para nabi, kemudian para syuhada dan para solihin. Nah, ruhnya di mana? Lali. Ya, ruh secara umum, rohnya manusia secara umum ada di alam kuburnya, nggak kemana-mana. Secara umum, kalau orangnya baik,
dikubur, kalau orangnya buruk dikubur. Cuman bedanya orang baik kuburannya jembar, diluaskan. Walaupun dia tetap segitu secara fisik, tapi dalam alam kubur itu luas. Kemudian ditunjukkan pandangannya nanti tempat duduknya di surga. Makanya setiap hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah segerakanlah kiamat. Adapun roh orang jelek, orang kafir, ahli maksiat dan seterusnya, maka dikubur, dihimpit, dan kemudian mendapat sisa kubur, dan kemudian ditunjukkan tempatnya nanti di neraka. Dan setiap hari dia berdoa, ya Allah jangan segera kiamat. Itu secara umum. Nah, secara khusus kemudian orang-orang yang beriman yang mati syahid, rohnya ada di tembolok ngertos. Sing gene pitik ini kali. Perute pitik ini apa burung, tapi ini konteksnya burung. Jadi di burung-burung yang ada di bawah arsy Allah, mereka membuat sarang kados srikiti niku nemplek ten mriku. Nah, kemudian burungnya warnanya hijau. Nah, rohnya orang-orang yang mati syahid ten mriku. Dan burung ini berterbangan sana kemari. Mabur, kadosnya jenengan delok srikiti ning nggon ngisor gedung ngoten niku lho. Misale enten pendopo agung ten pundi, ya to, ten Masjid Agung nggih. Napa-napa enten srikiti. Mboten lawa, nek lawa kan gantung. Niki srikiti sing enek susoe niku lho. Nah, ngoten, mabur-mabur ngoten niku. Nah, kemudian mereka ketika haus turun ke surga minum, ketika lapar mencari buah-buahan surga. Nah, wong-wong sing mati syahid niku kabeh do nyawang kuwi lho surga. Disawang ning urung iso ngrasake. Nah, sehingga mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia, mati syahid meneh, mangkat meneh mrono. Tapi karena Gusti Allah enggak ngizinkan, ora iso gitu. Nah, itu rohnya orang yang mati syahid. Nah, rohnya para nabi di mana? Di Rafiqil A'la, di tempat yang lebih tinggi lagi. Ten mriko, boten ten pundi. Kejaba Nabi Isa Al-Masih yang nanti diizinkan untuk kembali lagi ke dunia untuk menyelesaikan PR yang masih tersisa. Napa niku? 1, membunuh babi. Yang kedua, menurunkan salib. Kemudian puncaknya adalah membunuh Dajjal. Dan Dajjal nanti akan ditemani oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nanti akan diselesaikan oleh umat Islam. Makanya umat Islam gak akan menang sama orang Yahudi sampai umat Islam nanti dipimpin oleh sinten? Imam Mahdi. Yang mimpin Imam Mahdi. Nah, Isa bermakmum dengan Imam Mahdi. Kenapa Isa alaihissalam yang Nabi bermakmum kepada Imam Mahdi yang bukan Nabi? Karena syariat yang berlaku di hari ini sampai hari akhir nanti adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Isa Al-Masih nanti bermakmum dalam sholat berjamaah di Masjid Haram bersama dengan Imam Mahdi. Dia nggak berani untuk mengimami karena syariat Isa sudah selesai gitu. Makanya mereka yang masih mendengungkan syariat Isa nanti akan dikatakan us lereno. Salibnya dicekleki, dipatah-patahkan, babi ini dipateni, iki lho fitnahmu. Emang enak mangan daging babi, ini kan kowe iki difitnah aja untuk mangan iki malah mau pangan gitu kan. Nah, kemudian Dajjal pun hanya bisa dikalahkan oleh Isa Al-Masih. Ngoten. Nggih, ada lagi yang mau nanya? Ya ajeng cak rame sinten meleh? Bojo kula pun angler apa dereng? Oh, itu saya melek lah. Ngapunten lho Pak Ustadz nek aja acara jenengan. Niki ibu-ibu ngeten niki. Ngeten niki pokoknya. Oh, santai alhamdulillah. Ya, monggo. Saya dulu punya teman yang apa namanya, istilahnya kumpulannya kan saya nggak ke kajian aja gitu ya. Nggih. Nah, dia itu memang non. Baik. Cuman kalau sama saya itu selalu assalamualaikum Bun. Alhamdulillah, ucap bismillah, alhamdulillah fasih kok. Wah. Iya. Mantep no. Mantap. Nah, saya jawabnya gimana? Kowe ora tak jawab, kalau kowe nesu. Nek tak jawab aku melanggar syariat. Kowe benar. Ya tadi kan boleh dijawab. Waalaikum. Oh iya, maksudnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum aja. Jawabannya waalaikum. Terus malah tambahin mawon. Dah wis fase ke macam-macam ngono. Ndang, terokno aku ndang. Saya single ke situ. Ah, iya. Ya wis kan ya nang kauman, tak jangan masjid, tak sadake Oh, lah aku iki keluarga dua anak ditutu ya wong sawar murtad. Yo nek wis sadar saya bilang gitu. Iya. Tapi ini dia itu setiap dia selalu ngomong gini, aku nek kok mimpin aku aja aku ya, soalnya mesti aku salah juga dijawab. Soalnya kan aku mau. Tapi nek nang khusus dan kayak gitu saya nggak apa-apa. Gimana sih? Ketika aku ada yang mau jawab, ada yang enggak gitu kan. Soalnya ya kalau saya nggak dijawab ya saya tersinggung. Padahal kan aku menghormati mereka kan. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya karena dia apa namanya apa fasih gitu loh, Yeah. saya sampai heran. Ya nggih. Nggih. Apa fasih dan berusaha untuk apa ya?
ada acara gereja gitu, pesan makanannya ke saya. Nah, nggih. Ya saya sebenarnya punya dagang orang. Nah, nggih. Enggak apa-apa, muamalah sama orang non muslim enggak apa-apa. Iya, jadi dia itu malah pesennya itu ke saya itu malah nggak salah Nggih. gereja apa makan pastor itu apa ya namanya lupa saya. Itu ya dia habis apa masakan tuh malah ke saya terus saya bilang Mungkin orang saya punya mau pesen aku terus aku beca. Aku macet ya berpahala aku beca piye ki aku. Oh, pertanyaannya jadi apa deh? Ya, gitu menghadapi kayak gitu-gitu loh tak. Oh. Nah, kalau kayak gitu gimana? Pertanyaannya yang mana sih? Yang mana? Yang salam tadi? Satu salah. Siji sing salam. Sing salam gimana maksudnya? Yang salah. Jangan jawab apa gitu. Ya, waalaikum. Waalaikum. Terus? Gua apa ya rekto kok aku. Enggak apa-apa. Terus DE nanti salamnya gimana gitu tadi kita ya. Nah, Ya. DE ya enggak usah salam, ikuti pimpinan saya tadi aja. Bahasanya pimpinan saya tadi kan ngomongnya salam selamat siang, salam sehat, salam nopo meleh ngoten. Ya itu aja udah gitu. Jadi kan enggak malah enggak nglarani atine DE gitu kan. Terus pertanyaan yang ketiga, jenengan gaweke panganan gereja? Iya. Nah, enggak boleh gitu. Kalau emang jelas loh, nyata-nyata itu buat gereja enggak boleh. Itu pernah ditanyakan oleh seorang tukang kepada seorang ulama. Kenapa? Nah, maka kalau kemudian jenengan mengimani sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan ketika kita tinggalkan yang haram, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan lebih barokah insya Allah gitu kan. Nah, cara nolaknya tinggal diomongin ngapunten, aku wis ra iso ngladeni panjenengan urusan iki mergo dinggo gereja. Tapi nek kowe tuku nggo kowe dhewe ya ora apa-apa jane gitu kan. Nek dadak kowe ngomong dinggo gereja. Itu tunggale ngeten lho, tunggale ngeten. Kula dodolan lading ya toh. Terus ada laki-laki yang mau beli. Pak, tuku ladinge, nyoh ngono kan. Piro 10.000 nyoh ngono. Nah, kok dadak takok, nggo apa Mas ngono? Nggo mlathok bapakku gitu. Lah, enggak boleh kita ngladeni. Ngoten. Ngoten nggih. Kita jualan TV, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau kemudian dadak tanya, mau nggo apa TV-mu? Tanggo nonton film porno gitu kan. Ya enggak boleh gitu. Nah, lo enggak apa-apa, malah justru ditanyakan tak clearkan. Soal nanti beliau putusannya apa kan kembali ke beliau. Dan jelaskan wis padang masalah ini gitu loh. Ngoten. Nek saran saya tinggalkan gitu loh. Tinggalkan. Lho apa meneh kuwi? Apa meneh? Lah sakniki kados pas Natalan niku penatalan terus tahun baru. Niku sing gawe-gawe trompet niku sinten? Ya wong Islam to. Artinya kita sebenarnya ya miris gitu loh. Ini acara agama sebelah, tapi yang bikin semua atributnya ya saudara-saudara kita gitu. Miris, makanya pentingnya dakwah, pentingnya pencerahan, pentingnya taklim, majelis ilmu itu di situ gitu. Dan insya Allah Bu, aku yakin kok ketika kita kemudian meninggalkan hal yang haram akan diganti. Mung tadi loh, kita mainkan keimanan ini dengan penuh keyakinan. Tapi nek kita rayakin ya wes, gantine yo akhirnya yo. Justru gini loh, saya yang ke situ insya Allah nanti paham. Saya malah kemarin mempunyai sikap gini. Bila aku orang Islam, aku ngotekin tanganan, nah kalau orang Kristen mau juga mah Islam. Nah, saya bangga gitu loh, aku orang Islam loh iya. Gitu, kenapa kamu nggak minta ke orang-orangmu? Kenapa minta ke saya terus? Dan saya malah saya kan pakai ke gereja. Ya. Saya pakai pakaian semua pada lihat kan Islam aja gitu. Ya. Malah saya kok loh, gue malah pesen orang Islam kok. Ya. Gimana tuh? Itu kalau konteksnya jenengan ngekei makan kepada orang-orang non muslim yang kondisinya butuh dan jenengan gratisan ngekei. Itu bagian dari dakwah untuk melembutkan hati mereka, benar. Tapi yang terjadi kan bukan itu. Jenengan didatangi, dikasih duit dan jenengan iyakan, di situ ada transaksionalnya. Maka itu tidak masuk dalam wilayah itu yang saya tahu. Artinya kalau konteksnya adalah mendatangi orang-orang non-muslim membagi makanan sebagaimana yang mereka lakukan kepada orang-orang susah dari kalangan orang Islam untuk menarik hati mereka, itu boleh, itu bagian dakwah. Tapi kalau dalam konteks bisnis, maka di sini ada sokongan, apalagi itu jelas buat acara Natalan, acara misa dan seterusnya, maka di situ ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Termasuk tadi misal security yang jaga diskotik atau tukang bangunan yang melu bangun gereja, nah itu tidak diperbolehkan. Mekaten. Ngaten nggih.
Ada lagi yang mau nanya? Ya wis bismillah, engko enek gantine to. Besok Desember wis aku meninggal aja. Pengen nolak seorang ini. Jangan nolak. Jangan nolak itu. Memang itu ya. Nek kayak gitu, nanti jenengan malah susah cari alasan terus. Yang paling gampang sampaikan aja, ngapunten, kula kalau wingi bar pengaosan ternyata ngapunten. Terus Pak Ustadz mboten angsal ngladeni pesenan sing babakane kalih urusan agami panjenengan. Pun niku malah clear, malah padang. Timbang dadak ngalor ngidul ngetan ngulon kok malah nabrak ngendi-ngendi malah bingung lek golek kalimat itu. Ngomongnya wingi ngene, ngomongnya wingi ngono. Ngoten. Paling gampang pokoknya napa enten mawon. Loh memang makanya dalam hadis itu dikatakan kasratus soal itu jelek, banyak nanya itu jelek gitu loh. Makanya kalau jenengan dipesenin napa-napa rasa kok ente kok ngopo gitu. Engko nek dhek tuku dinggo acara-acara sing tadi napa bid'ah ya. Nek misal jenengan dadak tekon jenengan ngerti jenengan dosa, tapi nek jenengan ra takon ora masalah gitu. Yo, wong saiki wis genah dhek anggar tuku dienggo gereja kok dadak takon. Tenan Bu, jenengan pokoknya nek ikhlasnya niku diganti wis to, yakin wis to. Mung niku wae butuh keyakinan kalih kemantepan hati niku sing kadang angel. Mun nek kepepet karo butuh barang niku. Lah nggih. Bisa berani, Yang dipijatnya orang non, nggak apa-apa. Dipijatnya orang non nggak apa-apa. Tapi ini meleh gitu loh. Dia dipijatnya dalam rangka ben kuat ngadeg ning mimbar khotbah dia. Beda lo ya, beda lo. Nah ini rasa takon. Lu bener kok rasa takon. Sakniki kula tekoki. Bu, kula tekoki Bu. Ning Jogja enten pasar Klithikan napa mboten? Biasanya disebut pasar nopo? Jenengan dosa. Jenengan dosa ngelokke bakule maling. nggak boleh beli berarti ya. Loh bukan. Dengan jenengan menyatakan pasar maling, jenengan memfitnah. Mereka jualan barang malingan. Nah, sehingga jenengan nek mau beli ya beli aja. Tapi Bu, nek jenengan pas beli, Mas, kok tekan ngendi-ngendi ya. Kula tutuke nggih. Misal jenengan tuku helm. Mas, helm tak tuku ya, piro deal 50 ya. Terus jenengan teko, entukmu kok ngendi to Mas ngono. Iki mau enek maling ngeterke. Itu jelas barang malingan, jenengan ra entuk tuku. Paham mboten? Nggih. Makane ora usah kokean takon ngoten. Ning enten ninge melih nek konteke bondo harta yang dibawa suami jenengan harus takon. Misal Bu, ngapunten nggih, ngapunten melih. Gojek. Kula sering nyontoke Gojek. Wong Gojek ket bar subuh nganti tekan bar maghrib. Motor kira-kira 500.000 entuk ora? Enggak. Ngapunten, garwa jenengan pamit mangkat nggo jaket Gojek, mulih nggo dit mang yuta, jenengan meneng wae ra entuk. Kudu takon. Entuk kok ngendi Mas itu. Nah, karena apa? Karena para sahabat perempuan dulu itu selalu berpesan kepada suaminya, wahai suamiku nek kowe mangkat kerja rungokno pelingku. Napa? Nahnu nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar. Kami siap sabar nek nafkahmu kurang, kami siap sabar luwe. Sangka luwe kuwi aku siap. Dadi gering ra apa-apa, alhamdulillah bojoku lemu gitu kan. Nah, tapi nek nganti sing mbok gawa mulih geni neraka, aku ora sanggup nahan sabar. Itu perlu disampaikan karena ada wong wedok meneng ae, gajine bojone mung 2 yuta 3 yuta tapi nggo duit segepok ternyata bareng ngerampok, meneng wae gitu kan. Enten melih. Alah, skincare jenengan baik line lak wis gitu. Enten melih nganti lali arep ngomong apa to. Nanti lali yo.
lali. Kasih do. Nah, enten melih aku dadi kelingan menikmati niku wau. Dadi enten melih wong lanang wis jujur, wong ndi Mas main ngono. Main ning anggere ditentek diamuk-amuk giran menang. Oh wis ra apa-apa didite. Allah modelan opo iki. Ampun nggih, kalau udah haram mau menang mau kalah gitu loh. Ngoten. Pripun Bu? Ikut menikmati pripun? Itu tadi yang pulang-pulang bawa banyak suaminya. Nah tadi ditanyakan, kalau itu haram ya suruh leren, suruh tobat. Kalau emang itu ngambil di tempat tertentu ya suruh kembalikan. Karena tobatnya harta-harta yang dibawa pulang yang nggak bener tuh harus dikembalikan ke asalnya. Ya kalau itu harta negara yang dikorupsi balik ke negara. Kalau kemudian balik ke negara khawatir ya langsung ditransfer ke KPK, kita ada cara-caranya itu. Ngoten. Ya kalau itu harta ngapunten nggih, duit kotak infak masjid ya gendang dilebokke ning kotak infak melih gitu. Kalau itu duit RT gendang dibalikke ten kas RT gitu. Karena hari ini tuh ngapunten nggih, dunia itu jane ya mung sepele tapi akhirnya sebagian orang ndadekke gawe, akhirnya gara-gara ndelok tanggane gebyare luwih pripun ngoten akhirnya pengen melu-melu. Ra sabar dadi wong ra duwe, pengen cepet dadi wong sugih akhirnya main judi, ra ndedit nggo judi akhirnya ngutang. Pokoke utang rono rene, ra enek wong sing percaya akhirnya pinjol ra iso nyaur diucit-ucit jonke, mlayu saka jonke ora iso akhirnya bunuh diri sak pirang-pirang piyai ngoten niku. Pramila hati-hati donya ampun dadi gawe senajan nek ra digaweke ya akhirnya dadi gawe gitu. Artinya kita tetap harus bekerja tapi jangan sampai nunjang-nunjang palang. Makanya dikatakan kita disuruh untuk makan halalan thayyibah. Sing halal men kon golek sing thayyib. Sehingga nek wis ra halal napa melih ra thayyib itu juga tidak boleh. Ada lagi yang mau nanya? Monggo Ibu. Nggih, monggo. Tak apa-apa. Nggih. Tur ya. Dari apa? HKGB ya. Ya. Non muslim dan untuk ibadah tadi kan? Ya nggak boleh haram. Ya kalau memang masih memungkinkan dibatalkan aja kontraknya. Makanya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menulis sebuah bab al ilmu qoblal qauli wal amal. Dalam beramal diperintahkan untuk kemudian sebelum kita ngomong dan beramal kita cari ilmunya dulu. Dan jenengan sudah cari ilmu ini masih lebih baik daripada jenengan sampai nggak ngerti sampai hari kiamat nanti sampai jenengan meninggal itu nanti akan jadi masalah dan itu besar sekali masalahnya. Artinya ketika Nabi mengatakan man sanna sunatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha, siapa yang ngajari kebaikan dia dapat kebaikan orang yang melakukan. Maka Nabi juga mengatakan man sana sunatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Siapa yang ngajari yang jelek, dia juga dapat dosa dari orang-orang yang berbuat jelek. Lah niki sak bis sak montor usine wong akeh gek beribadah ibadah yang berbeda dengan kita. Makanya saran saya itu gek ndang dirampungi, dibatalke MOU-nya kalau bisa, kalau nggak bisa dengan harus bayar penalti ya silakan dibayar penaltinya nggak apa-apa. Jenengan rugi ya wis ben, sementing jenengan ora dosa itu bagian dari tobat jenengan, dari nggak tahu menjadi tahu. Terus insya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan harus dua ilmu travel sebanyak itu, maka diformat dengan format yang beda yaitu travel halal. Saat ini kan pun enten toh branding wisata halal, jenengan pelajari itu wisata halal itu apa, formatnya apa, carane piye, meregister piye, dirikanlah itu PT. Napa PT jenengan? Napa? Nenden Tour and Travel Wisata Halal Indonesia. Jos. Wes. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Saya tuh paling susah tuh gini loh. Saya tuh paling susah kalau ditanya halal haram, tak jawab haram tapi sing tekok pengennya dijawab halal gitu kan. Nah iki padha karo kan DR nyemplung neraka ning aku kon ngene ngarep gitu kan. Aku moh gitu kan.
Kan ngasih saya aku mau gitu kan. Artinya saya tetap akan katakan itu haram, jenengan harus kemudian batalkan, nek kena penalti jenengan bayar penalti nih. Tapi nek jenengan kemudian melakukan di luar jawaban saya, monggo itu urusan jenengan gitu nggih. Nah, cuman saran saya sudah membayangkan penggantinya niku lho. Penggantinya PT jenengan format sebagai wisata halal. Nek wisata halal orang mungkin jenengan dikontak wong HKBP meneh gitu loh. Ra mungkin, Bu, saya mau wisata halal. Dari mana HKBP? Mau kemana? Ke Israel? Ra mungkin gitu kan. Ra mungkin. Mencarikan gantinya aku nggak bisa ya. Kenapa? Misalkan gantinya yang Nggak boleh. Jangan fasilitasi orang lain lagi, nggak boleh. ibarat Ya ini kan jawaban saya. Pokoknya keputusan kembali ke jenengan. Pokoknya jangan minta saya untuk menghalalkan yang tadi saya udah katakan tadi loh. mungkin mengambil langkah keberangkatan setelah itu Oh, nggak bisa. Nggak boleh. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Aslinya mana Pak Ustaz? Aslinya mana? Oh ya, saya udah menduga katanya nogatnya orang Sunda kayak. Tapi bahasa Jawa gini paham? Udah lama dulu. Oh 5 tahun. Ripon Ibu? Dikasihin, maksudnya segala uangnya Nggih. itu di take over ke travel lain yang non muslim gitu. Enggak boleh. Enggak dengan niat mau melepas gitu loh, dan itu karena istilahnya tanggung jawab sudah MOU gitu. Kalau secara syar'i saya lebih condong ke arah nggak boleh, lebih aman. Itu sama aja kayak gini loh. Sama aja kayak gini. Kita misal Bu, dengerin dulu. Halo. Itu sama aja kayak gini. Kita kenal peternak babi. Terus kita lihat daging babi untungnya besar. Akhirnya kita bikinlah warung atau toko daging babi. Terus kita tulisi dijual khusus untuk orang non muslim. Itu juga nggak boleh gitu loh. Sehingga dalam konteks beliau tadi, itu pun kalau kemudian dilimpahkan kepada travel lain, itu nggak boleh apakah itu orang non muslim maupun muslim gitu. Nggak boleh. Nah, yang boleh gimana? Dikembalikan, dibatalkan akadnya. Kalau sudah menerima sejumlah uang dikembalikan. Kalau emang dalam perjanjiannya ada denda atau penalti, ya nggak apa-apa dibayar. Korban sedikit nggak apa-apa. Cuma duit. Dengan kalau ngerti kemudian bagaimana pengorbanan para sahabat mempertahankan akidahnya sampai gegere, garis-garis, berdarah, dagingnya melowek-melowek. Itu ngeluh sama Nabi, ya Rasul kayak gini bentuknya. Kata Nabi, antum kaumun tas tak jilul. Kowe iki kaum sing ora sabar. Lagi koyo ngono kok ngono. Bayange gegere jenengan nak dereng mlowek to. Lah nggih to. Nggih to. Bahkan yang namanya Sumayyah, wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam, kemaluannya dicoblos sampai mati. Jenengan kan enggak ngerasa kayak itu toh. Wong jenengan kepanasan sithik golek payung. Nggih to. Jenengan enggak ngerasa kayak bagaimana Bilal nyopot bajunya ditindai watu di tengah padang pasir yang kalau jenengan umroh haji suhunya di atas 40 kan. Nah, itu masalah jenengan kalau kemudian membayangkan mereka itu lah sepele Bu kehilangan duit. Dan Allah punya janji tenan nek jenengan benar-benar bertobat diganti sekali lagi dengan penuh keyakinan. Artinya kalau jenengan masih yakini setengah-setengah kemudian jaluk ganti kok ora tekan-tekan, jangan nyalahke Gusti Allah. Introspeksi dulu gitu kan. Saya setuju Bu. Saya belum lama saya punya santri itu, istri saya tahu tuh. Ya numpak motor. Berarti yo ngaji, nabrak jebret der gitu kan. Pas tabrakan niku kula ora ndedet. Ya jenenge duit wong bakul kan sosok enten sosok mboten. Ya kula pegawai tapi nggih bakul juga gitu kan. Nah, kemudian pas dhek tabrakan niku kula tanya ke dhek. Terus kula ngomong karo dhek, "Iki kowe arep mbok tambahke piye drijine itu protol setunggal." Nabrak mbah-mbah protol telu drijine gitu kan. Kowe arep mbok tambahke piye drijimu iki? Yo Mas kok ganti urus apa niku jasa harja. Yo wis kono diurus. Kalau sama saya yang lain tak suruh ngurus itu. Lah kula niku gadah motor beberapa. Salah satunya dienggo dhek niki. Nek dhek niki mudik ten Ngawi, gantian kula ten balai kota niku antar jemput. Boten karena ini motor buat ke kantor itu loh. Jadi motor boten enten liyane gitu. Tapi saya yakin bahwasanya Allah itu ketika kita minta dalam doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, mang paringi saya pahala atas musibah yang jenengan berikan dan mang ganti dengan ganti yang lebih baik. Saya yakin Allah akan ganti kok. Lah tak dongani ngoten niku tok.
Ora donga sing aneh-aneh nganti berbuku-buku ngoten niku mboten. Niku tok, Bu. Kemudian sesuke kula ngejak bojo kula. Golek motor ning ndi? Ya ning dealer lah. Anyar apa bekas? Anyar lah gitu kan. Mlebu ning dealer Honda. Sing ndi sing mbok pilih? Iki lho. Milih telu dek, Bu. Kula hitung kan sekian puluh juta itu. Saya pindah ning Yamaha semene itu. Milih telu yo an gitu kan. Nah, selisih ini kan 9 yuta napa 6 yuta kula lali. Mengke mang tanglet niku. Akhirnya kula milih sing luwih murah to. Dadi kelangan siji ning kemudian entuk ijol telu. Mergone napa? Kita yakin nek Allah niku ganti. Ngoten. Dijoli telu dan tak bayar cash, Bu. Lah duitnya untuk pengen di ya dari dagangan saya tadi. Yang saya pikir nggak laku tiba-tiba karena ada musibah kemudian kita berdoa adalah payu. Nah payu kudune didhubungke neh gandeng butuh motor ya tukoke motor. Karena butuh akeh tukoke telu sisan. Lah yang rusak tadi tak dadake sisan. Jadi tak motor saya malah nambah 4 itu lho. Ngoten. Artinya kalau panjenengan hari ini tadi ngapunten Bu Atika, Bu sinten mau? Nenden. Nah, Bu Nenden gitu kan. Dengan jawaban saya jenengan kehilangan sebagian dunia, enggak masalah wong itu tadi urusan halal haram kok. Bukan urusan yang sifatnya mubah itu jelas halal haram kok gitu loh. Artinya kalau jenengan yakin itu salah dan percaya dengan saya dan saya ngomong itu enggak piye-piye, enggak karang-karang gitu kan. Bahkan jenengan coba nego saya juga enggak mau gitu kan. Nah, ini bukan soal jenengan kayak apa-apa, bukan, tapi bener-bener buat jenengan kayak apa-apa aku ya moh gitu kan. Nah, maka ketika jenengan yakin dengan jawaban tadi, bismillah Bu, jenengan kelangan donya secuil, insya Allah Allah ganti lebih banyak dengan catatan yakin percaya gitu loh. Makanya ngapunten, sing pun kelangan garwa ning dereng diganti-ganti sok lali donga niku wau gitu. Napa pripun? Lah iya, lali donga kuwi mau lho. Lah kan aku enggak bilang nunung. Saya kan enggak bilang nunung. Oh. Gampang digoleki ning Google banyak. Doa Ummu Salamah. Yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah. Ada lagi yang mau nanya, Bu. Ki mesti engko sing urusan duit pedhi kok ya. Masih ada 20 menit sebelum saya izin. Nanti habis maghrib ada lagi di Solo saya. Cukup? Kalau cukup kita akhiri dengan doa seperti biasa. Cukup ya? Oke, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz Anwar yang dirahmati Allah juga. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai kajian dan kemudian sudah berdiskusi dengan panjang lebar. Ya saya selalu senang untuk kesini karena tadi loh, panjenengan itu berusaha untuk menanyakan sesuatu yang nggak clear agar kemudian walaupun kajiannya sebulan sekali, panjenengan itu bisa gampangannya jalani hari-hari itu pakai ilmu itu, nggak waton gitu loh. Nah saya juga pengen deh, jenengan nanti begitu selesai ini, nanti ada apa tulis dicatat gitu kan. Nanti pas ketemu di nek isin nyampe ke lisan gitu, disampai ke tulisan mboten ono-ono, nggak usah harus tertanda nunung atau siapa, nggak usah gitu. Nah, yang penting tulisannya iso diwaca gitu kan. Nah, kalau malu ngacung loh daripada jenengan nggak dapat pencerahan kemudian nanti menjalani hidup salah gitu kan, apalagi urusan nafkah gitu kan. Mungkin kayak Bu Atika tadi kan mikirnya ya kan saya tak dol panganan halal iya gitu kan, tapi kan menunjang kegiatan yang haram. Makanya hal-hal seperti ini kan harus clear gitu loh ya. Kita akhiri dengan doa nggih agar kemudian hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma
faghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ja'al kuburahum raudham min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna wa irhamhum ya arhamar rahimin. Adhilna wa adhilhum ila jannatika jannatin na'im ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min adabi jahannam ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa na'udzubika min qahri rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghani ya hamid ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minas syirki wad dulmi wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainan warzuq allahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih imamana wa aslih ummahatana wa aslih aba'ana wa aslih asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wasfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhada'ahum. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli buldan ya dzal jalali wal ikram ya dzal quwwatal matin. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasikun fa innahum qaumul kafirun ya dzal jalali wal ikram ya dzal quwwatal matin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.